Oke, teman-teman, udah 1:15 pas kita mulai aja ya langsung ya. Ini kurang lebih sekitar ada 27 orang, oke. Selamat pagi teman-teman, biarpun ini 2 siang, sudah jam 1. Sampai sekarang ini suara saya jelas kan ya? Jelas. Nah, ini hari ini kita akan bahas beberapa hal, saya nggak akan lama sih. Jadi intinya di sini ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada meeting kali ini. Nanti kita akan bahas mengenai review performance Agustus 2020. Kemarin kan kita udah selesai Agustus, nah sekarang kan udah mulai September. Terus nanti juga, nah saya mau preview singkat tentang KPI yang sebelumnya di meeting sebelumnya saya udah pernah sharing juga. Mungkin teman-teman ada beberapa yang belum sempat ikut, ada juga yang mungkin masih agak bingung. Nah ini saya jelasin ulang secara singkat supaya teman-teman paham. Dan yang terakhir nanti saya mau jelasin tentang cara ngisi PowerSheet KPI. Jadi nanti kan teman-teman semuanya di sini udah terima kan ya monitoring sheet-nya di sini. Coba ada yang belum terima nggak? Kalau ada yang belum terima coba komen deh. Coba kalau misalnya ada yang belum terima sheet-nya atau mungkin yang baru juga nanti tolong infoin ke admin masing-masing cabang sama leadernya ya. Jadi nanti pokoknya setiap kalian masing-masing pasti nanti ada satu link yang kita kasih itu Google Sheet untuk teman-teman isi. Nah isinya itu apa aja nanti akan saya jelasin di belakang. Oke? Nah sekarang kita mulai aja. Oke, nah sebelum mulai saya mau review sedikit lagi. Kemarin kan kita meeting sebelumnya kan Agustus belum selesai. Nah ini sekarang udah angka final keseluruhan tentang kita, tentang performance seluruh cabang ya. Kita bulan lalu itu berhasil mencapai 23,8 M transaksi, ada 47 unit transaksi termasuk jual dan sewa juga. Lalu omset komisi kita, gross komisi kita kurang lebih hampir 500 juta, 497 juta. Ini sebetulnya agak menurun sedikit dibanding bulan lalu. Bulan lalu itu sekitar 550. Hari ini mungkin saya akan banyak bicara tentang angka ya, maksudnya banyak bicara tentang data. Jadi saya harap teman-teman bisa ngikutin. Oke. Nah, yang hari ini kan kita bahas kan lebih banyak tentang KPI. Mungkin beberapa minggu ini yang saya kita beberapa kali bahas tentang KPI. Jadi KPI ini pasti memang satu sistem yang baru gitu ya. Mungkin teman-teman selama ini belum pernah ada di terutama di Elite Pro gitu ya. Terus juga yang ini juga habit baru karena nanti kita akan ada yang namanya apa monitoring activity yang tadi yang saya bilang tadi ada di sheet nanti yang akan ada di sheetnya. Terus ini juga new culture juga, ibaratnya ini budaya baru buat kita yang memang mungkin nggak gampang, mungkin untuk awal pertama kali adaptasinya mungkin nggak langsung smooth, tapi saya percaya ini bisa bagus gitu ya. Dan ya ini kita continuous improvement, jadi kita memang terus berkembang, kita terus berubah gitu ya supaya kita bisa lebih baik lagi. Jadi ini kita harap sebetulnya ini juga nanti ini sistem ini saya yakin juga belum sempurna, tapi saya yakin saya ingin ini kita terus menerus nanti berjalannya waktu kita bakal terus perbaikin terus sih. Jadi kita juga sangat berharap dari teman-teman mau kalau ada masukan atau input sangat-sangat welcome. Nah ya terakhir jadi yang saya mau bahas hari ini benar-benar mungkin tentang angka ya. Jadi kenapa sih angka itu begitu penting dan sebetulnya angka itu sebetulnya benar-benar bisa berperan penting terhadap performance kita. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang intinya, saya mau ajak jalan-jalan dulu nih ke Jepang nih ya teman-teman. Ya kan. Coba kalau misalnya teman-teman coba tolong komen ya. Ini teman-teman lihat kan Made in Japan. Nah, kalau teman-teman lihat ini pertama kali, satu kata yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat ini tuh apa? Boleh komen nggak di di chat? Coba saya pengen tahu. Bersih. Oke. Made in Japan. Sakura. Terus gempa. Waduh. YP ini siapa ya ngomong-ngomongnya? Isame apa nih Isame? Isame apa, Tin? Apalagi yang terlintas tentang Made in Japan apa? Ada lagi nggak? Nah, jadi kalau misalnya, nah, oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kalau misalnya ini lebih detail lagi.
Apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika melihat brand di bawah ini? Wah, ini kalau Martin, Justin kayaknya emang otaknya jauh-jauh nih kayaknya. Kalau teman-teman lihat yang brand di bawah ini kan teman-teman pasti lihat semua ya. Ini ada brand-brand banyak nih. Ada Daikin, ada Ion Mall, ada Nissan, dan lain-lain. Kalau teman-teman lihat brand-brand di bawah ini, nah, kira-kira apa bayangan teman-teman sekarang yang Anda pikirkan ketika melihat brand di bawah ini? Yang pasti semua brand di bawah ini pasti teman-teman juga rata-rata pasti udah tahu. Dan kita bahkan sebagian dari kita pasti sebagian besar pasti udah menggunakan ini atau kita udah pernah. Siapa yang nggak tahu misalkan Daikin misalkan ya. Daikin itu kalau di AC bisa dibilang ya market leadernya lah nomor satu. Kalau orang mau cari AC yang paling bagus ya orang pasti tahunya Daikin gitu ya. Nah itu Daikin juga dari Jepang gitu kan. Ada Panasonic, ada Bridgestone. Nah kalau teman-teman ini saya cerita sedikit tentang Ion Mall. Ion ini kan teman-teman kalau sekarang kan lagi rame nih, Ion lagi banyak. Terakhir pertama kali kan di BSD, terus buka lagi di Sentul ya, sekarang udah ada Sentul, terus udah ada lagi di JGC gitu kan. Dan Ion Mall tuh rencana bakal banyak expand di Indonesia tuh banyak merchant lah. Biasanya dia juga kerjasama sama IKEA. Biasanya nggak jauh dari Ion Mall, biasa adanya IKEA. Nah, cuma tahu nggak teman-teman, ternyata kalau kebetulan saya cerita sedikit ya, adik saya kebetulan saat ini juga tinggal di Jepang gitu. Jadi kebetulan jadi kemarin tahun ini pun saya baru 2 kali kemarin ke Jepang karena ada urusan dan adik saya merit. Nah tahu nggak ternyata Ion Mall itu di Jepang itu ternyata brand mall yang kalau di kota tuh sebetulnya nggak ada. Jadi sebetulnya kalau Ion Mall ini banyak tuh mall-mallnya ini adanya di daerah-daerah pinggir, daerah kecil kayak gitu. Jadi sebenarnya malah kalau di city-nya Ion Mall itu sebenarnya jarang. Nah, tapi kalau di Indonesia kan kita kesannya kalau dengar Ion Mall kan, wah, kayaknya keren. Oh, dari Jepang. Kayaknya bawahnya kalau dari Jepang, made in Japan tuh rasanya keren banget gitu kan. Terus misalkan, teman-teman ada yang tahu nggak ini, merek Omron? Omron ada yang tahu merek apa? Yang lain pasti kan tahu, Nissan, Yamaha, Sony, Uniqlo, dan lain-lain. Kalau Omron ada yang tahu nggak? Lensa. Omron itu mungkin Alkes, betul. Thermo, betul. Nah, Omron ini banyak kan mungkin mainnya di Alkes juga ya. Nah, salah satunya yang paling terkenal sebetulnya termometer, betul. Jadi si Omron ini termometer di Indonesia pun sebenarnya udah banyak masuk Omron. Nah, saya cerita sedikit ya. Kebetulan waktu awal-awal corona, bulan apa ya, Februari, waktu pertama kali COVID mulai merebak gitu ya. Nah, kebetulan saya ada urusan ke Jepang, saya cuma beberapa hari waktu itu ya. Terus kebetulan waktu itu juga kondisinya penerbangan tuh udah mulai sepi karena orang udah mulai COVID, udah masuk dan udah mulai takut gitu ya. Nah, saat mau pulang saya lagi dulu di Indonesia tuh lagi ini juga lah lagi pada langka lah barang-barang gitu kan. Tentang apalagi tentang kesehatan gitu kan. Terus waktu itu saya iseng-iseng dari Jepang waktu di supermarketnya di apoteknya saya lihat ada termometer. Nah, termometernya merek Omron gitu kan. Sebenarnya kan udah tahu di Indonesia pun banyak yang jual. Akhirnya saya iseng, saya bilang sama istri saya, kita beli beberapa yuk, siapa tahu kita jual di Indo, saya rasa bisa lumayan nih gitu kan. Modalnya itu murah kok, kalau nggak salah cuma nggak nyampe 100.000 lah, cuma termometer digital gitu ya, cuma 100.000 kalau nggak salah, apa 70.000 gitu, saya nggak inget lah. Singkat cerita saya beli iseng-iseng cuma beli kalau nggak salah 5 gitu loh, dengan harapan ya iseng-iseng siapa tahu nanti ada yang ini. Sampai di Indo, saya iseng-iseng jualan gitu loh, jual termometer Omron, dan saya cek-cek sebetulnya termometer itu di Indonesia sebetulnya ada juga, cuma beda tipe dikit dan harganya sebetulnya nggak mahal juga, paling harganya sekitar 100 ribuan. Tapi saya iseng, saya cuma tulis jual di Tokopedia iseng-iseng, jual termometer Omron made in Japan asli original, karena ada tulisan Jepangnya di apa namanya di kardusnya doang. Saya jual kalau nggak salah iseng-iseng harganya itu 350.000. Jadi saya jual harganya 4 kali lipat dibanding harga normal pasaran. Padahal fungsinya sama persis kayak termometer biasa, cuma termometer digital, benar-benar termometer digital biasa. Tapi dalam waktu cuma beberapa hari, pokoknya banyak banget yang nanya dan akhirnya terjual semua. Saya sampai bilang, wah kalau gitu mah tadi gue nggak usah cuma beli 5, gue beli aja ratusan gitu kan. Ya maksudnya dari sini gitu ya teman-teman, kalau orang yang teman-teman lihat ya, kalau orang lihat brand Jepang atau made in Japan itu pasti kebanyakan orang udah percaya sama kualitinya lah, sama kualitasnya. Jadi mutunya tuh nggak ada yang diragukan lah tentang Jepang. Jadi semua di seluruh dunia pun saya yakin brand-brand Jepang itu menguasai dunia. Bahkan brand-brand mobilnya juga rata-rata juga semua menguasai dunia gitu ya. Nah, oke. Nah, kenapa sebenarnya rahasia kesuksesan Jepang apa sih? Kenapa saya bahas tentang Jepang sekarang? Jadi kalau teman-teman pernah tahu nggak ini? Jadi sebenarnya resepnya salah satu
banyak perusahaan Jepang itu bisa sampai sekarang dan bahkan kualitasnya itu bagus, itu sebenarnya prinsipnya itu Kaizen. Jadi Kaizen itu adalah perubahan yang lebih baik. Artinya itu sebenarnya secara bahasanya perubahan yang lebih baik, atau kalau secara ininya continuous improvement. Jadi perubahan yang terus menerus untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kalau di sini kan ditulis nih, perbaikan itu nggak harus dari hal besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Jadi asal terus menerus dilakukan, tapi dampaknya itu bisa jadi jangka panjang gitu. Jadi ibarat peribahasanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kalau di kita gitu kan. Sebenarnya salah satu kunci sukses industri Jepang tuh sebenarnya ya itu, mereka selalu ada room of improvementnya selalu ada gitu. Jadi mereka selalu mau berkembang lebih baik lagi. Nah, saya ada mau cerita sedikit. Nah, ini contoh. Di sini ada, teman-teman bisa lihat ya, pasti tahu lah brand ini gitu kan. Yang sebelah kiri ada Honda, Toyota, ada Mazda gitu kan. Terus versus brand dari Eropa, BMW dan Mercy gitu kan. Kira-kira teman-teman bisa, ada bedanya nggak teman-teman? Ada yang bisa sharing nggak? Kenapa saya di sini tulisnya gini? Brand Jepang bisa murah nggak? Bisa. Tapi yang pasti biarpun murah, tapi itu bukan murahan. Yang pasti gitu kan. Karena biarpun kelasnya berbeda ya. Contoh misalnya kita ngomong kelasnya BMW dan Mercy. Otomatis kita tahu brand Eropa ini memang kelasnya itu mobil mewah gitu kan. Sedangkan Honda dan Toyota ini bisa dibilang ya mobil yang digunakan sehari-hari dimanapun gitu ya. Tapi dia pun kelasnya berbeda-beda. Tapi yang saya mau tekan di sini adalah gini, biarpun harganya jauh lebih murah, tapi jelas mutunya itu mereka nggak murahan gitu. Contoh misalkan, kalau teman-teman identik dengan brand Eropa atau brand dari luar selain Jepang, kira-kira yang identik apa nyotok mobil? Biasanya pasti gini, wah kalau gue beli mobil Eropa, spare part-nya mahal gitu kan. Terus bensinnya boros dan lain-lain gitu. Pokoknya lebih banyak tentang hal seperti itu. Biarpun luxury gitu, biarpun mewah, tapi pasti boros, terus spare part-nya susah, spare part-nya lama, spare part-nya mahal gitu kan, perawatannya juga mahal, dan lain-lain gitu. Tapi kalau brand Jepang, mau mereknya Honda, Toyota, Mazda, dan lain, itu semuanya pasti tetap mengutamakan efisiensi. Kenapa? Makanya mereka tuh selalu di Jepang itu, mereka selalu pikirin gimana cara yang paling efisiensi dan yang paling enggak, yang paling hemat lah, supaya semuanya produknya itu bisa diterima semua pihak gitu. Jadi intinya gitu, kuncinya dari contoh misalnya kita ngomong motor gitu ya, misalnya motor Yamaha atau misalnya Harley Davidson. Harley Davidson bagus nggak? Bagus, tapi pasti sama cenderung identiknya dengan brandnya itu, wah bensinnya tuh bener kayak air lah, bener-bener bocor, bener boros dan lain-lain gitu. Jadi tapi kalau si Jepang tuh lebih beda gitu loh. Mereka lebih mengutamakan efisiensi. Nah itu sebenarnya dari konsep Kaizen itu. Nah saya mau ajak teman-teman nonton sedikit ya tentang film ini. Kurang lebih filmnya 1 menit doang. Oke, mungkin suaranya kurang, mungkin nggak ada ya, mungkin suaranya kurang jelas. Tapi teman-teman ada teksnya kok. Nah di sini ada satu video lucu. Rapikan kasurmu kalau mau ubah dunia. Every morning in skill training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. If you did it right, the corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you'll come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world,
start off by making your bed. Ya, jadi di sini ada video kan teman-teman udah lihat ya Komandan Angkatan Laut dari Amerika Serikat aja bilang gitu. Kalau mau rubah dunia mulai dari pin kasur lo dulu lah, dia bilang kayak gitu. Artinya apa? Mulai dari hal kecil dulu, mulai dari hal yang paling kecil, yang paling simpel, yang mungkin kita kadang anggap remeh gitu. Tapi sebenarnya dari hal kecil itulah kita sebetulnya bisa menuju ke hal yang besar. Ibaratnya kalau kita nggak mulai dari hal kecil dulu, ya gimana mau percayain hal besar gitu. Nah ini sedikit saya mau bahas tentang Bill Gates. Pasti teman-teman di sini masih nggak ada yang nggak tahu tentang Bill Gates gitu ya. Dia kan salah satu orang terkaya nomor 1 di dunia selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Di sini ada fakta-fakta menarik gitu ya. Kekayaan Bill Gates bertambah terus gitu kan, sampai 2018 saja kekayaannya sampai 173 triliun. Terus setiap detik Bill Gates menghasilkan 5,5 juta rupiah setiap detik loh, bayangin. Butuh 285 tahun untuk belanjain kekayaan Bill Gates. Kalau setiap hari belanja 1 juta dolar. 1 juta dolar itu kalau US dollar sekarang 15.000 aja, berarti berapa tuh? 15 M ya. 15 M butuh, kalau setiap hari belanja 15 M, butuh 285 tahun sampai kekayaannya habis gitu kan. Dan seterusnya gitu. Bahkan kekayaan Bill Gates setara dengan produk domestik bruto 3 negara sekaligus, Kroasia, Kamboja, dan Bahama. Jadi ya ini orang super kaya gitu. Tapi tahu nggak ada yang menarik dari salah satu dari kebiasaan Bill Gates? Bill Gates itu paling terkenal dengan hobinya dia baca buku gitu ya. Nah di sini ada data. Bill Gates tuh bisa baca buku kurang lebih 50 buku dalam setahun. Bill Gates 50 buku setahun itu kalau 1 tahun kan dari 52 minggu. Berarti artinya minimal 1 minggu dia 1 buku. Bayangin, dia 1 buku 1 minggu. Nah, Mark Zuckerberg bisa baca 1 buku baru setiap 2 minggu selama setahun. Ini yang keren Anthony Robbins. Anthony Robbins itu yang adalah motivator nomor 1 di dunia gitu, yang paling mahal. Presiden Amerika pun sempat belajar sama dia. Sang motivator yang pernah membaca 700 buku dalam 1 tahun. Terus ada Warren Buffett yang menghabiskan 80% waktunya dalam sehari untuk membaca. Bayangin dalam sehari 80% waktunya buat baca. Nah ini kan teman-teman tahu lah manfaat baca buku itu bagus gitu kan. Dan salah satu rahasia sukses orang sukses juga mereka dengan baca buku. Nah sebenarnya dari berhubungan dengan prinsip Kaizen yang tadi saya jelasin dari prinsip Kaizen orang Jepang itu adalah sebetulnya kita untuk hal besar seperti kita kan mikir wah gila 1 minggu 1 buku ya. Kayaknya seru sih, tapi kayaknya gila berat itu 1 minggu 1 buku, kayaknya 1 hari aja gue baca 1 halaman aja rasanya berat banget gitu kan. Nah jadi si Kaizen ini sebetulnya prinsip Jepang ini mengajarkan kalau kita balik ke belakang, jadi dia intinya adalah nggak mulai perbaikan itu nggak harus dari hal besar. Jadi Kaizen itu teman-teman mulai dari hal kecil dulu. Contoh kalau teman-teman mau suka baca buku, pengen baca buku, teman-teman yang mulai dari hal yang paling simpel dulu. Contoh misalkan ya setiap pagi baca 1 halaman kek, atau misalkan bahkan kalau masih terlalu banyak juga bacalah misalkan 1/2 halaman gitu kan dan tandain. Jadi mulai dari hal kecil dulu tapi konsisten. Karena ketika kita mulai dari hal kecil dan kita konsisten, karena gini, kalau kita pertama kali udah nge-set targetnya, contoh saya pengen push up gitu ya, push up 1 hari 100 kali, pengennya 100 kali gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mulai udah mau 100 kali dulu, rasanya kan udah malas duluan. Tapi kalau kita mulai udahlah minimal 5 kali dulu sehari deh, yang penting gue setiap hari 5 kali. Itu kan terkesannya mudah dan gampang. Nah jadinya tuh kitanya pun juga gampang untuk memulainya gitu. Nah makanya mulailah dari hal kecil yang sampai nanti jadi hal besar gitu. Oke, nah sekarang, nah ini di sini saya jelasin maksudnya mulai dari hal yang paling kecil gitu. Jadi semua tuh mulainya dari pikiran gitu. Dari pikiran kan otomatis jadi karena kita udah mulai terbiasa jadi perbuatan. Nah, setelah kita udah mulai biasain dengan kegiatan kita, lama-lama tuh akan jadi habit, akan jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan terus-menerus, nanti akan jadi sifat. Contoh ya tadi kalau misalnya Bill Gates, mereka udah sering setiap hari baca buku. Kalau setiap hari tiba-tiba nggak baca buku, dia pasti akan aneh sendiri. Jadi mulailah dari hal kecil sampai itu jadi karakter dan bahkan jadi nasib kita. Kalau orang bilang arah hidup itu atau nasib gitu. Jadi makanya kenapa saya bahas ini berkaitan dengan nanti sistem yang akan kita terapkan gitu. Jadi ini mungkin hal yang baru, hal yang habit yang tadi saya jelaskan, habit baru, sistem baru yang mungkin teman-teman sebelumnya mungkin belum terbiasa. Tapi coba deh mulai dari hal kecil ini dulu dan ini kita lihat hasilnya gitu. Karena mulai dari hal kecil ini kita akan jadi kebiasaan dan dari kebiasaan kita akan jadi sifat dan karakter gitu. Karena ini sebetulnya bakal bisa
bahkan bisa diterapkan ke kehidupan kita yang lain juga. Nah, sekarang saya masuk ke ininya, poinnya. Jadi tentang KPI. Nah, KPI ini kan kita udah jelasin, saya udah jelasin sebelumnya, 3 indikator utama kita adalah satu omset atau gross commission. Jadi kalau teman-teman jual 1M, komisi 3%, berarti komisinya itu ada gross commission 30 juta, simpelnya gitu. Nah, yang kedua indikatornya adalah transaksi atau closing. Yang ketiga aktivitas atau progresnya nih, gitu loh. Jadi 3 poin ini atau 3 indikator ini akan kita nilai, yang akan kita ukur selama kita menjalankan sistem ini. Nah, yang pertama omset. Nah, omset gross com ini adalah NCI, kita sebutnya di Elektro adalah NCI. NCI itu adalah komisi kotor, dikurang pajak, dikurang manajemen fee 55%. Berarti itu sama dengan NCI. Nah, jadi kalau teman-teman di sini kita ada grade-nya, ada A+, A, B, C, dan U. Nah, kalau teman-teman nggak closing sama sekali, atau bulan ini misalnya contoh misal 0, artinya teman-teman berarti U. Karena kan di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta itu berarti teman-teman untuk satu indikator ini untuk gross com ini teman-teman mendapat nilai U karena di bawah 1 juta 0. Tapi kalau teman-teman misalkan bulan kemarin misalkan achieve di angka sekitar 25 juta. Artinya teman-teman berarti achieve di angka B. Oke? Berarti di angka B nih. Di 20 juta di B. Nah, ini ada poin-poinnya. Jadi setiap grade ini ada poinnya. Nanti poinnya itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Nanti poinnya ini akan diakumulatif menentukan KPI final untuk di bulan itu. Karena ini akan menentukan KPI secara keseluruhan. Karena kita ada 3 indikator. Oke? Nah, waktu closing ini dihitung berdasarkan tanggal UTJ atau tanggal kita transfer ke rekening developer. Jadi kalau misalnya transfer booking fee-nya misalkan tanggal 31 Agustus, berarti itu yang kita anggap adalah penjualan di bulan Agustus, bukan di bulan September. Biarpun nanti kan ada DP, pelunasan, dan lain-lain. Jadi yang kita anggap adalah UTJ. Tapi kalau NUP atau masih reserve atau masih hold, itu kita masih belum hitung. Jadi yang kita anggap itu adalah UTJ atau booking fee. Karena booking fee itu kan bisa dibilang nggak bisa refund, non-refundable lagi. Jadi memang udah fix. Tapi kalau NUP atau reserve kan biasanya kan masih sifatnya masih bisa refund. Jadi kita belum hitung. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau nanya boleh buka speakernya atau chat ya, saya lanjut ya. Nah, yang kedua adalah indikator kedua adalah transaksi. Nah, transaksinya ini apa? Jumlah transaksi dalam 1 bulan. Jadi jumlah transaksi deal dalam 1 bulan. Jadi terhitung dari tanggal transaksi juga sama ketika customer transfer UTJ ke rekening developer atau ke rekening owner. Oke. Nah, jumlah transaksinya ini adalah 0 sampai 4 unit. Jadi grade-nya ini ada kalau nggak jualan sama sekali ya otomatis berarti U. 0. Nah, kalau teman-teman jual 1 unit berarti dapat grade-nya itu C, nilainya C berarti. Kalau 2 unit berarti B dan seterusnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah transaksi jual kita hitung sebagai 1 unit. Kalau sewa itu kita hitung setengah unit. Jadi kalau misalnya teman-teman closing 1 jual dan 2 sewa, artinya teman-teman berhasil dapat 2 unit tuh kita hitungnya, dan berarti teman-teman dapat 2 unit, artinya grade-nya B. Oke? Clear sampai situ aja ya. Jadi cukup untuk transaksi saya rasa jelas. Pokoknya jumlah transaksi yang terjadi pada bulan tersebut. Mau secondary, mau primary, mau sewa, mau jual, tapi poinnya beda antara sewa dan jual. Oke? Nah, ini juga ada poinnya. Poinnya pun bobotnya beda. Kalau yang omset gross com ini, kalau teman-teman lihat, omsetnya poinnya lebih gede. A plusnya sama A plusnya ini pasti beda. Gitu. Jadi untuk transaksi bobotnya lebih kecil. Jadi yang lebih gede itu omsetnya, bobotnya itu adalah omset yang gross com. Nah, berikutnya. Nah, yang terakhir ini. Activity progress. Nah, kenapa kita ada activity? Kalau yang tadi kan 2 ini kan sebetulnya bisa dibilang hasil benar-benar kelihatan kasat mata gitu. Angka itu nggak bisa bohong. Closing ya closing, nggak closing ya nggak closing. Gitu. Jadi kalau nggak closing ya berarti dua-duanya udah pasti 0 nih. Nah, tapi yang kita mau lihat adalah satu, yang terakhir ini adalah activity atau tentang progresnya. Jadi mungkin aja kita juga maklum kok, kita pun sadar yang namanya kita di dunia sales, kita di dunia penjualan pasti ada saatnya, biarpun kita udah usaha maksimal, mungkin ada saatnya mentok gitu loh, atau mungkin customer-nya yang memang masih pending, masih ntar dulu, atau mungkin customer-nya lagi belum beli, atau ya bisa dibilang lagi belum rezeki lah. Nah, makanya kita melihat progres aktivitas teman-teman di sini. Nah, kita nilainya berdasarkan apa? Nah, kita di sini pakai scoring. Scoringnya di sini kan ada teman-teman lihat bagian kiri ya. Itu ada 7.500 sampai paling kecil itu di bawah 2.000. Nah, yang kita hitung di sini adalah listing. Kalau teman-teman punya dapat listing, direct owner, nah kita akan hitung
listing itu sebagai satu listing itu senilainya adalah 50 poin. Nah, kalau teman-teman punya prospek atau calon buyer atau orang yang chat in gitu ya, nah itu kita akan nilai sebagai 50 poin, sama nilainya dengan listing. Jadi kalau teman-teman pasang iklan, terus tiba-tiba ada yang telepon, nanyain properti itu tentang iklan itu, nah itu teman-teman bisa dihitung itu sebagai itu satu prospek. Atau teman-teman misalkan ada project baru, terus teman-teman tahu, oh temen gue nih kayak ini dia lagi nyari rumah daerah sini deh, coba gue tawarin dan kurang lebih dia tertarik. Nah itu juga teman-teman boleh hitung itu sebagai prospek, karena bisa dibilang itu cikal bakal supaya dia jadi buyer. Oke, prospek. Nah itu nilainya sama 50 poin. Nah yang kita hargain yang berikutnya, poin ketiga adalah bayarnya visit atau hot buyer kita sebutnya. Nah kita anggapnya di sini kalau dia udah visit atau dia udah survei. Surveinya kemana? Ke propertinya, ke misalkan secondary dia lihat rumahnya, atau misalnya primary dia lihat ke lokasinya, atau dilihat ke marketing galerinya gitu kan. Jadi yang kita dilihat di sini adalah hot buyer ketika dia udah visit, karena kita percaya ketika dia udah visit ya kemungkinan besar dia pasti serius gitu loh. 50-50 dia antara beli atau enggak, tinggal masalahnya mungkin belinya di kita atau belinya di tempat lain, atau dia nggak cocok secara proyek, tapi intinya dia adalah ada niat dan niat serius untuk dia beli gitu loh. Jadi yang 3 indikator di activity progress ini adalah 3, ingat ya. Listing, prospek calon buyer, atau kita sebutnya leads ya, atau database. Yang terakhir adalah hot buyer. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau buyernya dari teman sesama elit, apakah scoringnya dibagi 2? Maksudnya kobrok gitu ya? Maksudnya gimana ya, buyer dari teman sesama elit? Maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya kobrok? Iya Pak, kobrok. Kobrok. Nggak apa-apa, hitung aja 1, nggak masalah. Karena ini sebetulnya nggak ada masalah. Jadi tadi kan secara hasil, kalau secara hasil nanti ketika kobrok memang pasti akan ada akan ada perbedaan pasti kan, karena di omset nanti beda. Tapi kalau misalkan kalau prospek ini nggak apa-apa, hitung aja 1, nggak ada masalah sih. Gitu. Karena ini sebenarnya tujuannya buat kita tahu aja sih. Ini sebenarnya bukan gini teman-teman. Mengenai angka ini sebetulnya nanti saya akan jelaskan lagi di monitoring asset activity. Sebenarnya ini akan menentukan buat kalian masing-masing, buat kalian benar-benar tahu sekarang posisi gue nih, gue punya hot prospect berapa orang nih, yang kemarin tuh ada berapa banyak ya. Karena gini, otak kita manusia tuh terbatas, kalau kita nggak catat kita pasti akan lupa gitu. 1 maksudnya masing-masing 1, iya nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman punya misalkan, oh gue ada listing nih, terus ada buyer dari teman lagi, misalkan dari Elitco juga atau dari agent lain yang dia minat cari gitu, yang mau ngobrol, nggak apa-apa, hitung aja 1, nggak ada masalah. Temen yang satunya juga hitung 1 pun nggak apa-apa kok. Ini karena ini kan cuma buat patokan aja untuk teman-teman tahu ini ada prospek yang teman-teman harus follow up, jangan sampai lepas gitu loh. Ya bedanya follow up-nya ini ke agent, bukan ke langsung ke bayarnya, karena kan teman-teman lewat si agent tersebut gitu. Jadi ini buat panduan aja kok, nggak ada masalah. Tapi tolong diisi serial mungkin dan jangan dikarang-karang ya. Akan saya jelasin di belakang. Oke? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Yang lain? Soal aktivitas? Yang akan saya bahas nanti tentang monitoring activity-nya lebih ke activity ini sih. Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah ini bobotnya juga berbeda ya. Bobot ini bahkan sedikit lebih gede dibanding activity progress. Jadi kalau saya boleh jelasin sedikit. Jadi teman-teman di sini ini nilainya scoringnya ini per bulan ya. Artinya 2000 contoh nih, kalau teman-teman mau dapat 3000 B. Artinya 3000 itu dalam waktu 1 bulan. Artinya kalau 1 bulan ada 4 minggu, berarti seminggu kurang lebih ada 750 skor yang harus teman-teman kumpulin gitu loh. 750 skor itu bisa terdiri dari yang tadi listing, prospek atau visit buyer. Oke. Nah, saya mau jelasin sedikit lagi tentang ini. Ini tentang success formula. Kenapa sih kita penting banget lihat yang namanya ini data. Ini sebenarnya ini pasti nggak akan lari jauh-jauh dari sini. Ketika kita mau closing, kita pasti bermainnya di indikator-indikator ini. Jadi leads atau prospek yang tadi saya bilang sebagai database, ya kan. Pertama kali orang nanya, atau kita pertama kali tawarin, atau pertama kali orang telepon, atau pertama kali dia WA, itu kita sebutnya adalah leads atau prospek. Oke. Nah dari prospek itu kan kita akan bisa kita akan bisa filter lagi yang mana yang benar-benar serius, atau yang mana cuma sekedar nanya-nanya doang, atau sekedar cuma mau tahu doang. Nah dari list ke prospek itu kan masih jadi nanti hot prospek. Dari hot prospek itu kita akan ajak mereka lagi ke visit, atau kita sebutnya hot buyer. Oke, nah saya di sini tulis aja kayak gini contoh.
Leads-nya bisa di sini kita satu bulan itu ada 60 orang. 60 prospek dalam satu bulan. Artinya satu hari kurang lebih 2. Kalau saya hitung-hitung di sini, kalau satu bulan ada 30 hari, berarti satu hari kita ada 2. Ya kan? Seharusnya angka ini sangat-sangat masuk akal dan masih sangat achievable dengan satu hari 2 gitu. Karena kalau satu hari aja nggak ada 2 prospek yang kita follow up, artinya kita nggak ada kerjaan tuh sebagai agent. Karena kan tugas kita adalah sebenarnya follow up. Nah, anggaplah lead prospeknya ini ada 60. Nah, dari 60 ini katakanlah nggak semuanya serius atau benar-benar tertarik. Nah, dari 60 katakanlah cuma 50% atau setengahnya yang tertarik. Maka di angka 30. Oke? Nah, dari 30 ini kita korek lagi, kita follow up lagi, kita telepon dan lain-lain. Singkat cerita, ada 6 orang atau udah 20%-nya aja yang kita anggap ini orang benar-benar serius mau lanjut gitu loh. Dia mau survei, dia udah nanya-nanya harga, dia udah nanya-nanya tentang unitnya yang available yang mana gitu kan. Katakan dari 60 jadi 6 gitu kan. Nah, dari 6 ini kita bikin standar conversion rate-nya itu adalah closing rate atau sebutnya conversion rate atau closing rate itu 33% atau 1:3. Artinya kalau 3 orang visit barang kita, teman-teman harus pastiin 1 orang itu minimal closing. Karena mereka tuh sebenarnya udah hot banget. Kalau orang udah survei sebetulnya bisa dibilang tuh udah lumayan hot banget lah. Jadi kalau ada teman-teman 3 orang buyer visit, ya pastiin minimal 1 tuh closing. Jadi artinya kalau ada 6 hot buyer satu bulan tersebut, berarti ada new customer kita ada 2 transaksi yang terjadi pada bulan tersebut di angka merah. Nah, kita kadang-kadang nih, nah habis setelah 2 itu anggaplah katakanlah transaksinya minimal di angka 700 juta. Kita nggak usah muluk-muluk ngomong 1M, 1,5M, 2M, 3M. Kita ngomong yang paling gampang dulu deh, misalkan di angka 700 juta gitu ya. Apartemen studio, rata-rata sekarang studio atau one bedroom di angka 700 juta contoh. Atau rumah, main di rumah BSD juga sekarang yang paling kecil, paling murah juga rata-rata udah hampir 1M, udah 900 juta, udah 1M ke atas. Jadi kita anggaplah, kita main yang kecil dulu deh, 700 juta. Artinya kalau dengan komisi asumsi 3%, teman-teman bisa dapat prokomnya ini kurang lebih di angka 41 jutaan. Oke. Nah, teman-teman ada persentase komisi lagi sesuai dengan tiering yang berlaku masing-masing. Contoh misalnya dalam hal ini teman-teman baru, artinya 55%. Jadi take home yang teman-teman bisa dapat adalah 22 juta sekian something. Di luar ada kalau ada closing fee atau ada bonus, reward dan lain-lain. Oke, ini cuma ngomongin komisi top. Kalau dari reward dan lain-lain itu beda lagi. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah ini. Kadang-kadang kita kan yang kita incer ini kan adalah tadi indikatornya adalah kan yang merah. Merah itu bisa dibilang hasil akhir, new customer atau jumlah transaksi 2. Gross commission-nya berapa? 41 juta gitu kan. Teman-teman punya target masing-masing. Nah, kalau dari kita kan tadi targetnya di sini kan udah jelas. Kalau teman-teman mau A plus, targetnya itu adalah minimal 50 juta. Dan waktu kemarin kita meeting sebelumnya saya udah ada tarik polling tuh. Teman-teman buat yang peserta di sini kita tarik polling. Penghasilan ideal seorang agen properti itu sebetulnya berapa sih? Dan rata-rata kemarin lebih dari setengah menjawab di atas 50 juta. Oke. Nah, jadi sampai sini seharusnya clear. Kita satu visi gitu ya, bahwa untuk jadi seorang agen properti, income idealnya adalah minimal sebetulnya omset 50 juta. 50 juta ini kan masih kotor. Komisi yang masih gross com. Artinya belum sepenuhnya buat teman-teman karena masih harus ada pembagian. Nah, artinya kalau 50 juta itu kalau anggap 50% aja, teman-teman baru dapat 25 juta, belum termasuk closing fee dan lain-lain ya. Oke. Nah, tapi kan kadang-kadang kita suka bikin setting goals atau target kalau tanya sama leader atau teman-teman juga pasti mikir, aduh gue bulan ini gue mau nyampe berapa ya? Gue pengen dapat komisi 50 juta deh, gue pengen dapat komisi 30 juta deh misalkan. Atau gue pengen dapat komisi artinya kan teman-teman bisa sepenuhnya bisa kendalikan. Kalau 60 menurut teman-teman belum cukup, artinya wah kalau sehari 2, kayaknya sehari 2 gue terlalu kosong deh. Masih terlalu nyantai, belum sibuk-sibuk banget. Kalau sehari cuma follow 2, makanya gue kerjaan gue masih longgar gitu kan. Kayaknya idealnya gue sehari 4 deh. Kalau sehari 4, berarti kalau kali 30 hari, artinya 120 customer. Itu kan sebenarnya masuk akal banget buat teman-teman tingkatin gitu loh. Caranya gimana? Pokoknya targetin dalam hati. Satu hari gue pokoknya harus 4 customer. Caranya gimana ya? Gue pasang iklan, gue
tawarin temen, gue kanvassing misalkan, gue mungkin ke pameran, gue ikut digital marketing, gue pasang iklan Google Ads, dan lain-lain seterusnya gitu ya. Itu caranya sebetulnya banyak. Nah, tapi yang saya mau jelasin di sini ya tadi, pokoknya teman-teman fokusnya di angka yang ini, 60 paling gampang, yang paling awal adalah list prospect-nya. Nah, saya mau jelasin di sini, salah satu formula gini. Sebetulnya teman-teman tingkatin 10% dari yang hitam atau yang saya bilang list prospeknya ini, dari 60 tingkatin gak usah banyak-banyak deh, 10% aja. Dari 60 naikin 10%, berarti 66 dalam sebulan. Kalau 66 ini, anggaplah hot prospeknya kita juga tingkatin dari cuma 50%, kita tingkatin ke 10%. Maksudnya tingkatin 10% increase-nya, kenaikannya. Artinya kan 55%. Kalau ada yang bingung soal angka-angka ini, tolong langsung tanya aja ya. Jadi saya bisa langsung jelasin ya. Jadi hot prospect ini kita anggaplah naik dari 50% jadi 55%. Caranya gimana? Kita belajar caranya follow up. Coba belajar tanya ke agent-agent atau teman-teman kita yang kira-kira kok dia tiap follow up customer kayaknya bagus ya, dia banyak visit mulu, kok dia hebat sih. Nah, tanya, gimana sih lu ketika orang tanya, lu follow up-nya gimana? Nah, ketika lu belajar itu kan lu bisa ningkatin jumlah persentase prospeknya ini 55%. Nah, anggaplah gitu, misalnya 55%. Otomatis jadi 36 angkanya, masih ada prospeknya. Dari 36 itu anggaplah yang hot atau yang mau visit itu 22%. Artinya kalau 22% dari 36 itu ada 8 orang kita tingkatin. Jadi ada 8 orang yang bayar yang mau visit gitu ya. Nah, dari 8 orang itu kita conversion rate-nya sama, kurang lebih 1:3. Kita naikin sedikit ini secara rumus kalau di sini kita memang tingkatannya anggaplah 10%. Saya cuma mau kasih gambaran, kasih lihat ke teman-teman. Sebetulnya kita tingkatin effort 10% doang. Hasilnya tuh tingkatnya bukan 10% loh, bahkan bisa lebih gitu ya. Contoh di bawah nih misalkan. Karena kita tingkatin effortnya 10% doang, new customer kita tadinya 2 jadi 3 misalkan bulan depannya. Nah, terus kita mikir, wah kemarin gue main 700 juta, gue sekarang naik level dikit kalau kemarin gue jualan di studio, gue coba sekarang gue tawarinnya, coba ajak upgrade teman-temannya, tawarin one bedroom atau tawarin yang two bedroom, atau mungkin kita naik sedikit deh, nggak usah muluk-muluk, naiknya dari 700 ke 800 juta aja. Nah, bayangin teman-teman, dengan naik segitu kecil aja, gross komisinya itu dari 40 sekian juta jadi 68 juta. Ingat, di atas kita cuma naikin 10% effort kita ya. Lead prospect kita naikin 10%, hot prospect kemungkinan dari lead prospect ke hot prospect kita naikin 10%. Meningkatnya bayangin dari 40 juta ke 68 juta itu hampir 100% loh, hampir, kurang lebih mungkin sekitar 70% ya. Dan anggaplah komisi teman-teman, karena anggaplah misalnya ini saya buat 60% gitu ya. Artinya take home pay teman-teman bisa 41 juta. Artinya udah hampir 2 kali lipat gitu. Ya, ada yang mau tanya ya, Mel? Silakan, mau ngomong. Buka aja speakernya, nggak apa-apa kalau mau tanya. Nggak apa-apa Pak, lanjut aja dulu, tadi kepencet send itu. Maaf, nanti aja belakangan, aku lagi ketik lagi. Ya, oke. Ya, sampai sini clear ya? Ada mau tanya nggak? Jadi, di sini saya mau tunjukin dong angkanya, artinya cuma kita tingkatin effort 10%, hasil itu bisa bumi dan langit. Bisa beda jauh. Jadi, yang saya mau ajak di sini adalah teman-teman nggak usah terlalu fokus di angka yang merahnya. Karena merah kita harus punya goals, iya. Jelas, kita harus tahu. Dan di sini kita udah tetapin KPI kita adalah 50 juta untuk A plus-nya. Jadi teman-teman udah ditanamin aja di pikiran, pokoknya gue harus minimal kalau di gue jadi agent property. Kalau yang idealnya adalah gue dapat 50 juta terus commission gue. Nah, yang teman-teman harus peduliin itu adalah ya ini, item-item atau indikator-indikator yang teman-teman bisa tingkatin. Ya lead atau prospek, yang paling gampang di awal adalah lead atau prospek. Nah, contohnya saya buat satu simulasi lagi, 20%. Nah, kalau tiketnya 20% dengan angka yang sama, dari 6 jadi 70, dari 60, pokoknya kita naikin semua jadi 20%. Kita lihat angkanya nih. Dan kita main omsetnya dari yang tadi main angka per unit 800 juta, sekarang main 1M, naik level sedikit lah. Ini bisa aja loh, kita main di angkanya tiba-tiba 2M, bisa banget. Tergantung teman-teman cara mainnya. Kalau tadinya mainin cuma yang di contoh Wesista Studio doang, sekarang gue mau mainnya ini, main yang apartemen yang kelas mewah sedikit, misalnya gue mau mainnya daerah Alam Sutra nih, Mata, misalkan Mata sekali closing misalkan 4M, bayangin aja teman-teman berapa nilainya. Tapi nggak usah muluk-muluk sampai segitu dulu deh. Kita anggaplah kita tingkatin dulu mainnya di angka 1M. 1M ini kita main rumah BSD. Rumah BSD sekarang lagi kacang goreng itu 1M kok rata-rata. Nah, dengan kita tingkatin increase 20% doang, gross komisi kita 120 juta dan bahkan take home pay kita hampir 80 juta. Ini belum termasuk bonus-bonus. Posting fee, reward, kalau ada reward trip,
bonus dan lain-lain segala macam. Contoh kayak jual profil. Jual profil kayak kemarin bulan lalu Albert. Jual profil harganya cuma 800 juta. Tapi komisi di luar komisinya aja rewardnya itu closing fee-nya berapa ya? Berapa sih kemarin? Kurang lebih sekitar 26 juta kalau misalnya. 25 juta lah anggaplah. Di luar komisi, bayangin. Jadi per unitnya aja 25 juta di luar komisi. Jadi teman-teman ini yang saya kasih lihat di sini adalah angka cuma yang berdasarkan komisi persentase. Jadi betapa dahsyatnya, makanya saya bilang magic of number ya, maksudnya kita cuma tingkatin sedikit 10% atau bahkan 20%, tapi hasil ke bawah itu bisa bumi dan langit, bisa beda jauh. Nah, makanya kenapa pentingnya monitoring sheet activity yang nanti akan saya jelasin di belakang, dan kenapa kita masukin sebagai indikator, salah satu indikator untuk KPI kita. Jadi monitoring activity itu sebenarnya semuanya untuk kebaikan teman-teman. Karena kalau teman-teman bisa tingkatin leads atau prospek teman-teman, itu pasti akan bisa beda banget hasilnya. Jadi kalau untuk mengenai hot prospect, visit conversion rate, mungkin ada juga teman-teman yang kayaknya gue udah nggak, tapi kok gue nggak closing ya. Teman-teman berarti cari tahu tuh, ngobrol sama leadernya, ngobrol sama teman yang udah lebih senior atau teman yang mungkin lagi bagus gitu, atau boleh ngobrol sama saya juga. Kok kenapa ya gue nggak closing ya? Salahnya gue di mana gitu ya? Mungkin apa yang perlu gue perbaikin, misalkan berarti teknik gue ketika ketemu customer nih, kayaknya yang mungkin customer kok ketika udah ketemu atau visit kok belum klik, belum bisa closing gitu ya. Jadi teman-teman perbaikin di angka itu. Kenapa? Makanya teman-teman harus punya angka-angka atau punya tabel seperti ini supaya teman-teman tahu kurangnya teman-teman di mana. Kalau teman-teman nggak usah ngomong yang persentase deh. Ternyata gue hari meetingnya, ternyata bulan ini list prospek gue aja satu bulan cuma ada 10. Ya logika aja. 10 kalau 50% berarti cuma 5 20%-nya satu yang hot, satu survei. Ya kita ngarepnya dia closing. Ya kita sih mengharapkan dia closing, tapi kalau dia mau, tapi itu aja kan 1:3, ingat. Kalau cuma satu orang satu bulan yang kita ajak visit, terus kita mengharapkan gue mau komisi gue 100 juta, 50 juta, itu kalau kata Albert Jensen ya lo orang gila gitu loh, mengharapkan hasil berbeda tapi caranya sama. Jadi makanya ini buat teman-teman aware persis, tahu angka kalian setiap bulan itu berapa, terutama mengenai angka list atau prospek ini, karena ini yang paling penting kalau menurut kita. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum saya lanjut lagi. Ada yang bingung, pusing? Soal angka ini? Mendingan kalau bingung tanya, supaya jelas, clear. Hitungannya ini nangkep nggak, masuk nggak? Nah ini, oke. Kalau Meliana tanya. Setelah closing kan prosesnya masih berlanjut sebenarnya. Misal kalau KPI harus tambah proses dokumen. Activity setelah closing berarti nggak dihitung ya. Terus untuk scoring chat ini tuh customer atau per hari. Oke. Ini mungkin saya jawab di belakang ya nanti ketika kita nanti saya jelasin di monitoring activity-nya Mel. Cuma kalau tadi pertanyaan yang pertama nih, setelah closing proses masih berlanjut sebenarnya. Misalnya kalau KPI harus pantau proses dokumen activity, itu berarti nggak dihitung ya. Kalau saya bilang bukan kita nggak hitung, tapi itu teman-teman catat untuk teman-teman data pribadi teman-teman. Karena gini, kalau saya masukin angka itu akan terlalu detail. Ini saya udah bikin sistemnya, kita udah bikin sistemnya sesimpel dan semudah mungkin. Karena kalau semakin ribet, teman-teman yang ada semakin pusing. Makanya tadi prinsip Kaizen yang tadi ya. Kalau makin ribet di awal, makin udah susah di awal, yang ada nggak dikerjain. Yang ada teman-teman, aduh gila pusing nih, isinya aja rasanya ribet. Makanya kita buat sesimpel mungkin. Jadi makanya yang dipatokan di sini adalah yang kita hitung adalah pokoknya gampang. Leads, atau prospek ya kan, terus listing atau visit. 3 itu aja yang paling gampang diukur. Karena kalau misalkan activity yang lain setelah proses closing dan lain-lain ya memang itu seharusnya kerjaan kita sebagai agent kok. Nah itu makanya pentingnya teman-teman punya monitoring activity gitu. Nggak masuk scoring ya follow up after closing. Enggak sih kalau itu. Karena itu kan bisa dibilang ya itu after sales service ya. Kalau bisa dibilang ya itu memang tahapan-tahapan. Contoh nih misalnya kayak Firda kemarin, teman-teman yang dirinya mungkin tahu ya, Firda closing kemarin, saya cerita dikit ya Fir ya. Dia kemarin closing Quest Vista 2 bedroom harganya 1,5 M kalau nggak salah. Yang beli kebetulan orang parpol, orang DPR atau apa gitu loh, pokoknya orang PAN katanya, pokoknya gitulah ya, intinya orang berduit lah. Singkat cerita dia bayarnya juga cash, tapi
after dia closing itu wah tantangannya banyak lah, kita banyak banget. Jadi sampai bahkan komplain-komplainnya gitu kan, dia mau ngurusin tentang interiornya dia, karena kan di Vista dapat interior. Ya itu pasti memang ada tahapan-tahapan yang memang harus kita sebagai agent kita tetap jalanin sih. Bukan kita nggak hitung itu sebagai poin ya. Ya kita tahu, kita hargain, cuman itu memang kita nggak bisa jadiin sebagai indikator sih. Karena ini kan ujung-ujungnya kita buat ini supaya teman-teman, nah makanya sebenarnya juga teman-teman harus tahu nih, terutama yang main sewa ya, terutama yang main sewa. Saya kasih tahu gini, bukan saya larang main sewa, sama sekali enggak. Itu lumayan banget buat kita uang hari-hari gitu ya, maksudnya buat dapat duit cepat. Tapi jangan sampai kita terjebak sama aktivitas yang setelah closing sewa itu kan biasanya perintilannya banyak tuh. Kalau saya lihatin di Green Bay gitu ya, misalnya ngurusin pooling customer lah, tiba-tiba dia titip barang, ada mau check in, check out, terus dia mau nitip barang yang customer yang lama lah, terus ada yang bocor, AC-nya rusak lah, terus dan lain-lain sebagainya gitu loh. Panjang lah pokoknya, banyak ininya. Nah, saran saya jangan sampai kita terjebak sama urusan yang kayak gitu terus. Bukan berarti kita lepas tangan, enggak. Tapi makanya itu teman-teman harus mengukur efektivitas teman-teman. Bener-bener udah ini belum gitu loh. Jadi jangan sampai kita kayaknya ngurusin satu customer, bisa ngurusin kayaknya satu bulan kayaknya ngurusin dia doang gitu loh. Jadinya kita wasting time secara waktu, tenaga, dan pikiran kita ke dia terus gitu loh. Nah, makanya di sini teman-teman harus aware yang namanya list prospect ini, karena kalau setelah after closing itu kan kita nggak jadi patokan atau ukuran untuk teman-teman bisa closing lagi yang lain gitu loh. Jadi itu memang satu aktivitas yang memang teman-teman harus lakukan sebagai agent, kita service kita lah gitu. Jadi bukan kita nggak hitung sebagai ini, tapi kita udah buat sesimpel dan ini mungkin deh. Oke. Nah, nanti kalau untuk chat hitungan customer per hari nanti saya jelasin di belakang. Oke. Ada lagi mau nanya? Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ini adalah hitungan final. Ini ke bawah ya. Jadi ini hitungan final dari KPI kita. Jadi berdasarkan 3 indikator yang tadi saya sebutin di atas, gross omset, gross komisi, terus jumlah transaksi dan activity, itu kita nilai semua. Jadi berapa total jumlah poinnya? Contoh nih, misalkan saya nggak ada ilustrasi yang satu lagi, saya lupa ada di slide satu lagi. Contoh ini misalkan teman-teman misalkan anggaplah bulan ini kita ambil contoh ya, misalkan siapa ya, si A deh misalkan siapa gitu ya, omsetnya dia adalah 38 juta, artinya kalau dia 38 juta artinya dia dapat A nih di gross comnya, 38 juta dapat A, poinnya dia 200, oke. Nah dari 38 juta itu ternyata dia 2 transaksi, terjadi dari 2 transaksi, ada 2 closing, 2 unit, artinya kalau di 2 unit berarti dia juga di sini dapatnya B. Artinya B di sini poinnya 100. Kalau yang tadi kan A-nya itu berarti kan 200. Di sini B 100. Artinya udah dapat 300 poin. Katakanlah activity progress-nya dia adalah 5.000. 5.000 ke atas gitu ya. Berarti kan dia di angka A juga. Artinya di angka A ini, poinnya dia itu nilainya poinnya adalah 150. Artinya 150 ditambah 100, 250 ditambah 200. Sama dengan 4,5. Nah, 4,5 itu yang kita lihat di sini. Ini artinya dia berarti mencapai grade-nya itu A. Oke. Ini ibarat IPK lah, IPK kita sebagai misalnya kita mahasiswa di kampus atau kita semua perusahaan company besar pasti ada yang namanya KPI. Nah, ini teman-teman jadi lihat kalau dengan asumsi tadi teman-teman misalnya anggaplah Wangsa misalkan 35 juta berhasil 2 transaksi, closing transaksi, dan dia ada activity progress-nya adalah 500 poin. Artinya dia berhasil mencapai grade-nya itu A di bulan Agustus, contoh gitu. Oke. Nah, ini sorry ketimpa note-nya. Nah, yang di sini yang penting adalah jika dalam 3 bulan berturut-turut RM tersebut mendapatkan nilai overall KPI-nya adalah 3 kali U berturut-turut, konsekutif, artinya berturut-turut gitu ya. Artinya secara sistem RM tersebut akan kita terminate by system. Gitu. Jadi nah, harusnya kita akan nilai gini kan. Kalau 1 bulan oke, kita masih tolerir, 2 bulan masih oke. Kalau 3 bulan berturut-turut, artinya menurut kita itu dia memang udah nggak kerja, atau dia memang sudah nggak komit, atau dia udah nggak serius gitu. Karena seharusnya biarpun sesial-sialnya di 3 bulan nggak closing,
kalau memang dia niat, memang ada usahanya, minimal dia pasti buktiin di aktivitas ini. Dia bisa buktiin di aktivitas di sini. Kita akan hargain kok. Gitu. Jadi kalau teman-teman amit-amit apes gitu belum closing, kalau teman-teman bisa buktiin di activity progress ya teman-teman juga nggak bakal U kok. Gitu. Jadi minimal sebenarnya kalau teman-teman di angka A 5.000 sebetulnya nggak bakalan U. Gitu. Minimal C. Sampai sini jelas nggak penentuan RMCPI-nya? Jadi angka finalnya itu adalah ini. Ini dirangkum berdasarkan dari 3 indikator yang tadi di awal. Ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung? Ini bingung ngerti apa bingung? Ini diam ngerti apa diam ini nih? Oke, nangkep ya. Jadi pokoknya poin di sini, skor di sini adalah akumulasi dari 3 indikator yang di belakang tadi yang sebelumnya. 3 indikator utama yang kita akan nilai. Jadi penentuannya 3 indikator itu, oke? Clear? Jadi yang penting adalah jangan sampai 3 kali U berturut-turut. Dan ini sebetulnya buat teman-teman rapor. Ini sebenarnya buat rapor teman-teman, ibarat kita sekolah gitu ya. Ya ini rapor teman-teman, gila ini merah kebakaran atau enggak. Teman-teman, karena kalau teman-teman cuma U terus ya berarti udah ketahuan lah. Berarti komisinya itu nggak berapa. Gitu kalau teman-teman mau chip, mau penghasilan gede ya pasti nggak akan jauh-jauh dari A atau A+. Oke? Oke, nah ini berkaitan, ada yang mau nanya bentar, apa tuh? Ya, misalnya Meliana listing 10, berarti 50-500 betul. Prospek atau chat ini masuk 30-50-150. 30 kali 50 harusnya 50, 1.500 dong, ya, harusnya. 1.500. Surveinya 7, 250. Ya, berarti 1.500 tambah 500, 2.000, 3.750 harusnya dong. Itu prospek chat ini salah tuh, 30, 50 harusnya 1.500 bukan 150. Jadi kalau 1.500 tambah 500, 2.000 tambah 1.750, artinya 3.750. Betul. Itu untuk total scoring yang ini ya, yang activity ya. Ya, ini. Betul. Artinya kalau kamu kayak gitu, berarti bulan tersebut kamu B untuk di activity-nya. Kalaupun amit-amit bulan itu belum closing, ya kamu nggak bakalan kena U di belakang. Masih kena U deh kalau ini 3.500. Masih kena U. Nangkep nggak? Yang lain clear ya? Nggak masalah nih, Melian tanya terus, berarti dia nangkep. Cuman yang lain jangan sampai nggak nanya tapi masih bingung-bingung doang nih. Oke? Nggak ada masalah, justru buat teman-teman. Tanya aja terus, nggak apa-apa. Oke? Clear? Oke, saya lanjut lagi. Ya, ini tujuannya intinya ini sih. Kita harus tahu, kita harus plan target kita apa, gitu kan, yang kita mau achieve apa, terus yang kita mesti lakukan apa, terus kita ukur. Setelah kita lakukan, yang paling orang banyak nggak lakukan itu adalah nggak ngukur. Artinya dia nggak ukur, dia udah sampai di mana, dia udah sampai berapa, posisi dia di mana sekarang, dia harus cek, bener nggak? Sekarang gue udah deket sama target gue, gitu kan. Terus cek lagi, bener nggak? Gue jalurnya udah bener nggak nih, melenceng nggak, gitu loh. Terus berikutnya apa? Gitu sih. Oke, dicoba dulu. Apanya dicoba dulu nih, Tom? Oke, nah ini yang saya mau bahas sekarang. Saya mau ajarin cara ngisinya. Activity monitoring sheet. Jadi kita akan bagiin teman-teman link masing-masing agent atau RM pasti punya link satu-satu, nanti dikasih sama kita, udah siapin semuanya per masing-masing. Nah di dalamnya itu akan ada guidance aktivitas apa saja yang bisa dilakukan. Terus ada report activity, dan ini wajib diisi dan diupdate setiap hari. Ada report penjualan masing-masing. Nah ini saya jelasin langsung aja deh ya. Kenapa kita buat yang namanya activity monitoring sheet ini. Oke, saya stop share dulu. Oke. Sambil saya buka ini, ada yang mau tanya lagi nggak? Bentar, saya screen. Ya, udah muncul ya teman-teman ya? Di layarnya udah muncul kan? Contoh, ini saya buka monitoring sheet-nya, contoh misalnya Emerson. Oke.
Dalam hal ini misalkan Amazon, ya. Di sini nanti di bawah sini teman-teman, ini kalau kursor saya, mau saya kelihatan nggak sih di layar? Nggak kelihatan ya? Nah, jadi, Kelihatan Pak, kelihatan. oh kelihatan ya? Oke. Nah, ini teman-teman lihat bagian bawah ya. Di bawah sheet ini ada yang namanya macam-macam nih. Ada home, activity report, KPI, activity dan lain-lain. Saya jelasin satu-satu. Yang paling pertama home. Nah, home ini sebetulnya teman-teman nggak usah apa-apain, nggak usah kotak-kutik. Ini kita udah settingin pakai rumus. Jadi ini cuma buat data, buat teman-teman gambaran, buat teman-teman raportnya teman-teman lah. Jadi di sini kan ada current levelnya. Apa nih? Yang terakhir apa? Misalkan kalau Amazon ternyata current levelnya sekarang di Start Club. Start Club ini komisinya sekarang Amazon sudah 60% pembagian komisinya. Di DM-nya Amazon siapa? Dia langsung Pak Cili, prinsipalnya Cili nih. Nah, di sini ini sekali lagi ini angka-angkanya nanti kita akan masih perbaikin. Kita bakal kalau ada yang masih meleset atau salah, nanti tolong infoin ke kita. Kita lagi masih improve terus. Contoh ini countdown to the next level tuh artinya apa kita buat. Jadi pasti Emerson pengen lebih lagi dong. Contoh kita kasusnya Emerson ya misalkan. Dia kan sekarang 60% di Start Club. Dia mungkin mau naik di double Start Club misalkan. Dia mau diangkat 65%. Jadi pembagian komisi seterusnya 65%. Nah, berapa sih target yang gue mesti capai ketika gue mau nyampe di angka level berikutnya, yaitu 267 juta ini. Contoh ini ya. Tapi nggak tahu nih, saya angkanya bener nggak. Saya harus cek lagi nanti cross check sama JD sama AS. Udah bener belum? Contoh ini ya. Berarti dia harus achieve 267 juta lagi untuk naik ke next level berikutnya lagi. Jadi itu udah gambaran nih. Nah, kalau pencapaian di bulan Agustus, contoh misalnya bulan kemarin, misalnya Amazon nggak closing sama sekali. Kebetulan bulan Agustus kita belum terapin juga, jadi belum ada aktivitas segala macam. Ini misalkan semua misalkan. Jadi nanti ke depannya bulan depan kita bisa lihat nih pencapaian bulan gua kemarin terakhir berapa sih? Oh, bulan kemarin gua semua ya, gila konsumsi gua 0, transaksi gua juga 0, nggak closing, activity progress gua juga jelek misalkan gitu ya. Jadi ini buat raport summary di bulan sebelumnya. Clear? Karena ini bulan September, ya ini untuk ini raport bulan Agustus. Tapi ini kita akan masih, ini kan banyak, tim kita banyak, ada puluhan orang gitu ya, dan tiap cabang beda-beda. Dan tiap orang punya datanya beda-beda. Nah, jadi kita ini lagi dalam tahap masih dicek terus nih, masih ada yang salah nggak gitu ya. Jadi ini teman-teman nggak perlu apa-apain, teman-teman cukup lihat aja. Kalau memang menurut teman-teman salah, teman-teman punya data, boleh infoin ke admin atau ke leadernya. Bilang, nih salah nih, Anas, harusnya angka gue nggak segini, gue udah begini-begini, boleh. Teman-teman kasih tahu. Tapi ini so far yang kita dapat datanya kurang lebih gini. Oke? Nah, di sini juga kita udah ada data buat teman-teman kalau mau lihat alamat Elite Pro dan lain-lain, nomor rekening, sebagainya di sini. Oke, jadi teman-teman pastiin setiap transaksi itu harus melalui rekening Elite Pro ya. Jadi supaya customer juga trust. Oke, jadi ini untuk bagian home teman-teman, dan ini kenapa kita buatnya di Google Sheet di link, jadi karena supaya semua bisa ngelihat. Nah, Google Sheet ini yang bisa ngelihat hanya kalian sebagai RM dan si prinsipal atau leadernya aja atau admin yang bantu kalian. Jadi teman kalian juga nggak bisa lihat, dan saran saya jangan kasih lihat ke teman kalian juga. Kenapa? Karena di dalam sini sebetulnya data harta karunnya kalian juga yang kalian perlu ini juga yang perlu kalian tahu gitu ya. Oke, jadi untuk bagian home ini teman-teman nggak perlu apa-apain. Nah, activity report. Nah, ini yang penting. Kalau ada yang udah pernah oprek-oprek, udah dikasih linknya terus udah buka gitu ya, teman-teman boleh lihat. Jadi di sini ini yang teman-teman harus isi di sini activity reportnya. Oke, saya jelasin sedikit formula atau target ideal per week yang teman-teman kurang lebih bisa tahu. Contoh misalnya kalau teman-teman mau dapat A, itu kan targetnya itu kan 7.500 poin dalam waktu 1 bulan. Oke, nah artinya kalau 7.500 sebulan, 1 minggu tuh teman-teman harus ngumpulin 1.875 poin kurang lebih kayak gitu ya. Atau sehari 260 poin. Nah, artinya kalau teman-teman mau achieve itu, saya udah buatin bocorannya kurang lebih. Jadi, kurang lebih kalau teman-teman dapat 30 prospek atau leads atau listing boleh digabung. Contoh listingnya 10, 20, chat-in atau call-in gitu ya. Artinya kan 30 tuh. Plus dalam seminggu 2 aja. Ada 2 buyer yang survei. Ngajak buyer survei dalam seminggu. Itu teman-teman udah achieve
di angka 1.875 ini. Jadi kalau setiap minggu teman-teman konsisten dapetin 30 prospek atau leads atau listing, plus setiap minggu ada 2 buyer yang visit, dijamin 1 bulan itu pasti teman-teman achieve di angka A+ untuk activity-nya. Dan logikanya kalau teman-teman dapat 30 listing atau 30 prospek sama dalam seminggu, artinya 1 bulan ada 120 prospek gitu ya. Artinya kalau tadi yang satu formula saya cuma 60 leads-nya, sekarang 120. Kalau nggak closing, menurut saya sih ada yang salah mungkin dengan cara follow up kalian atau mungkin apa ya. Karena kalau secara data seharusnya kalian udah achieve. Karena 1 minggu 30 itu udah lumayan tuh, udah satu bulan 120 customer. Nah makanya kenapa butuhnya penting catatan ini. Bayangin kalau teman-teman punya 1 bulan 120 customer. Emang ingat misalnya Ko Acun lah, si Pak Iqbal lah, Pak siapa, Cinci inilah, yang tinggalnya di mana, nggak mungkin ingat satu persatu, pasti. Apalagi kalau teman-teman domain iklannya banyak, domain digital marketing, pasang di rumah.com, rumah dijual, rumah 123, dan lain-lain gitu ya. Yang call in pasti kan banyak, satu hari lebih dari 1 pasti bisa dibilang. Bahkan kalau main DM bisa lebih. Itu kalau setiap hari lewat terus, setiap hari nambah lagi, ada yang call in lagi. Kalau teman-teman nggak catat, udah bisa dipastikan pasti lupa. Mungkin kalau teman-teman yang main DM atau main digital marketing pasti juga udah ada PIC-nya sama Erickson atau Alvin udah sering di atau Michael udah sering dikasih tahu harus buat report tentang list satu database yang masuk ke berapa. Kenapa? Makanya itu penting. Gitu. Jadi inilah gunanya supaya teman-teman tahu kalau teman-teman udah punya 1 minggu 20 prospek aja, itu sebenarnya nggak mungkin, otak manusia itu terbatas gitu loh. Kita nggak mungkin ingat satu persatu. Yang ini udah di follow up belum? Yang ini udah hot tapi udah ada tiba-tiba ada yang nelfon lagi besok-besoknya hot juga. Yang kemarin jadi lupa kayak gitu loh. Oke? Jadi kalau misalkan nangkapnya ini cuma bocoran. Kalau yang di atas ini cuma bocoran grade-grade-nya. Kalau misalkan C minimal 1 minggu 10 prospek doang sama 1 buyer visit. Nah, di sini idealnya selalu saya tekenin minimal teman-teman harus dapat minimal 1 buyer visit deh, usahain, karena sebenarnya ini yang bakal jadi funneling untuk filternya bisa closing atau enggak, karena ketika dia visit kemungkinan bisa dia closing masih lebih tinggi. Jadi saran saya benar-benar fokus harus minimal ada 1 atau minimal 2 untuk buyer yang visit, entah itu ke lokasi, entah itu ke secondary kita, listing secondary kita, atau ke marketing gallery dan lain-lain. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau nanya? Nah, lanjut di bawah. Nah, yang teman-teman harus isi itu ini. Ini targetnya ini bulan ini contoh saya tulis di sini September ya. Jumlah customer atau database baru ini yang kita warnain warna biru muda. Inilah yang teman-teman wajib isi. Yang lain nggak usah dikotak-atik, karena yang lain udah kita pasangin rumus. Jadi kalau teman-teman kotak-atik nanti malah jadi ngaco. Jadi contoh misalkan hari Selasa, misalkan gue dapat hari ini gue ada check-in orang masuk 3 deh, bilang misalkan gitu ya. Terus gue hari ini dapat listing baru nih, misalkan di Sufana, contoh misalkan ada 1, gitu. Kok ini rumusnya nggak? Nah itu otomatis rumusnya muncul sendiri, kita udah pasangin rumus. Terus misalkan hari ini customer buyer visit datang belum ada, misalkan 0. Berarti hari itu teman-teman dapat poinnya adalah 200. Oke. Rabu berikutnya lagi berapa? Misalnya 4. Terus listing barunya lagi misalkan 0. Terus misalnya 0, ini 0 lagi contoh ya. Berarti 4 gitu kan. Kamis misalkan yang call ini 2, dapat listing barunya misalkan 3. Yang visit 0 misalkan gitu ya. Terus Jumat ada 20 lagi, terus listing barunya nggak dapat, tapi hari itu ternyata ada yang visit ke listing kita, misalnya 1 orang. Nah, otomatis sudah keisi sendiri. Jadi teman-teman yang perlu diisi hanya kolom yang diberi warna biru muda. Yang lain teman-teman nggak usah isi, soalnya nanti jadi berantakan. Sabtu berapa lagi gitu loh. Jadi misalnya di sini 1, di sini listing lagi 1, terus ada lagi buyer visit 1 lagi. Oke, di sini 2, misalkan di sini 0, misalkan di sini 0. Nah, kelihatan tuh. Jadi di bulan tersebut, di minggu itu, teman-teman kan
Bentar. Ya, pokoknya inti ini. Kalau rumusnya ada yang salah, nanti coba diinfoin aja ya. Kalau misalnya ternyata di tabelnya ada yang salah nih, misalkan ada yang nggak keisi. Intinya sebenarnya gampang, rumusnya cuma tinggal jumlah itu tinggal dikali skornya doang aja sih. Sesimpel itu aja. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jadi langsung otomatis di minggu tersebut, minggu pertama misalkan, berarti poinnya kalian tuh udah 1350 minggu tersebut. Gitu, udah kelihatan semua datanya nih. Wah, minggu ini kemarin gue 1350 ya. Gitu loh. Nah, makanya percaya deh, kalau teman-teman mulai dari hal kecil ini malah nggak tahu ya, kalau saya justru demen data ya. Saya lihat, wah ternyata minggu kemarin gue ada dapat customer barunya, prospeknya ada 14, listing gue cuma 5 ya ternyata ya. Oh, gue kemarin bawa pas visit 2 orang. Oh ya, si ini sama ko ini misalnya. Oh iya benar juga gitu kan. Kita justru review sendiri, kita jadi ingat gitu loh. Dan kita tahu, oh kemarin udah 14, wah bulan depan, minggu depan gue harus tahu nih. Minggu depan gue harus tingkatin lah 20 nih, jangan 14 nih. Listing gue juga kayak cuma 5, nah sedikit banget nih. Gue harus kuasain Susana, contoh misalnya gitu. Terus visitnya gue harus tambahin lagi nih, jangan 2, harus 4 gitu kan. Jadi teman-teman tahu persis posisi teman-teman sekarang berapa, di mana gitu kan, dan yang mau teman-teman capai apa gitu. Jadi di sini kelihatan, karena kalau nggak ada ini, teman-teman pasti nggak tahu apa-apa gitu. Kemarin udah berapa ya, nggak tahu ya, kemana ada. Kemarin kayaknya banyak sih, chat banyak. Banyak itu kan relatif. Bisa 5, bisa 10, bisa 20, bisa 50. Jadi tergantung gitu loh. Nah, ini tanggal 7, kalau udah lupa satu yang 1 sampai 6 gimana? Nah, itulah kenapa saran saya wajib banget diisi setiap hari. Karena nggak usah ngomong 7 hari. Mungkin 3 hari aja, atau bahkan kemarin aja, kita kadang udah lupa kemarin siapa aja. Nah, cuma saran saya sih, kalau misalnya lu mau benar-benar detail ya, yang kemarin itu sebetulnya bisa lu cek lagi, kalau cek lagi di chat masuk lu di WA, lu boleh cek lagi udah berapa aja yang siapa aja yang masuk gitu loh. Intinya sebenarnya gini, data ini sebenarnya untuk kalian. Bisa nggak kalian bohongin kita? Bisa aja gitu loh. Jujur aja, mungkin kalian bisa mau ngarang pun bisa nggak? Bisa. Tapi ini intinya kita nanti akan cek di sini berdasarkan data prospek kalian apa. Nanti di sini belakang teman-teman tulis gitu. Jadi saran saya sih setiap hari tentuin aja jamnya. Misalkan gue pokoknya setiap jam 5, atau misalkan gue kosongnya bisa berjaga anak dan lain-lain, kata si Sohandi. Gue kosongnya jam 9 nih, anak gue udah tidur lah. Nah itulah tentuin waktu lu ngisinya. Jadi lu konsisten setiap hari. Kalaupun memang hari itu lu nggak kerja, contoh nih, misalnya hari itu libur atau lu jalan-jalan, ya nggak apa-apa kok. Tulis aja 0000. Tulis aja lu kasih note kayak hari ini libur. Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Yang penting lu tahu, oh hari ini kemarin udah libur. No, bukan hari ini nggak ada hasil sama sekali. Yang penting lu catat. Karena kalau makin lama lu tunda-tunda, pasti udah lupa duluan, dan yang ada udah makin melos. Ah, udah kemarin berapa ya, lupa ya segala macam. Jadi kalau misalnya yang kemarin udah lupa, saran saya sih coba dikorek lagi di data, dan mumpung sebelum jauh-jauh banget, kira-kira ada berapa, terus nanti dicatat di belakang supaya teman-teman tahu gitu. Jadi supaya ada gambaran. Ya kalau benar-benar nggak ada ya di nolin aja. Jadi scoring chat in sebelum posting per customer atau per hari? Per customer, bukan per hari. Contoh, oke, pertanyaannya nangkep. Maksudnya gini ya, Mel. Contoh misalnya customer A namanya Bu Dewi, misalkan hari ini chat, besok chat lagi, Rabu chat lagi, Kamis chat lagi, gitu maksudnya kan. Itu nggak dihitung 4 kali loh, nggak. Itu tetap dihitungnya cuma 1. Karena kan prospeknya tetap cuma 1 orang. Nangkep ya? Jadi bukan berapa kali dia ngechat setiap hari, misal hari ini ngechat, besok ngechat, terus dihitung lagi, terus enggak. Yang dihitung itu adalah per orangnya. Jadi contoh misalkan pertama kali, iya betul, nggak apa-apa, soalnya ada bayar yang survei sampai 6 kali. Itu mah sebenarnya udah hot buyer. Percaya nggak? Justru memang kita customer survei itu bukan ketika kita follow up 1, 2, 3 kali doang. Rata-rata tuh udah pas follow up ke 6, 7, 8 kali. Survei itu udah buktiin kok. Rata-rata orang tuh, pokoknya kita udah follow up tuh udah survei berkali-kali. Kalau orang udah survei 6 kali gitu mah sebetulnya tinggal mungkin belum cocok unit aja saya rasa. Tinggal cari unit yang pas aja gitu loh.
Tapi saran saya nggak apa-apa. Itu jadiin yang namanya berarti ini hot buyer, Mel. Kalau orang bisa survei 6 kali itu udah hot buyer banget itu sebetulnya. Harus udah harus masuk closing gitu loh. Karena ingat yang kita mau hitung itu adalah apa namanya jumlah prospeknya, Mel. Karena kalau cuma satu orang dihitung berkali-kali banyak, nanti lu kabur sendiri nih. Ibaratnya bingung. Sebenarnya customer real gue ada berapa sih? Kayaknya hidup gue setiap hari, setiap minggu cuma ngurusin si ibu ini doang gitu kan. Nah itu jangan sampai kayak gitu juga. Jangan sampai waktu kita cuma kebuang untuk satu orang doang, sayang gitu loh. Berarti artinya lu belum benar-benar efektif tuh kerjanya gitu. Tapi ya itu good problem sih kalau orang udah hampir survei 6 kali. Tapi intinya satu orang hitung satu. Hitungnya pas kapan? Pertama kali dia chat atau pertama kali dia prospek gitu loh. Nah, makanya nanti ada tabel berikutnya lagi nih. Oke. Nah, di bawah, kalau di bawah nih saya jelasin dulu bentar ya. Jumlah listing aktif saat ini. Nah, ini sebetulnya teman-teman contoh misalkan hari ini teman-teman pastiin dulu listingnya ada berapa. Makanya kalau misalnya teman-teman datanya berantakan, saran saya segera beresin. Karena data itu benar-benar penting dan itu harta karun buat kita sebagai agent. Contoh listing kita saat ini ada berapa? Misal lu bilang ada 10, bener nggak 10-10-nya itu aktif? Bener nggak 10-10-nya itu belum terjual? Bener nggak 10-10-nya itu update banget harganya terakhir berapa? Nah makanya lu pastiin, nah lu terakhir update deh, listing aktif saat ini bisa berapa? Terakhir 5 misalkan, ya kan? Terus dari 5 itu ternyata yang benar-benar hot gitu ya, yang menurut lo hot tuh artinya harganya murah, ownernya juga BU, terus memang benar-benar jual, misalnya ada 1 contoh ya. Misal besoknya misalkan masih lagi sama 5 masih 1, yang apa-apa tulis aja sama. Ini sebenarnya jumlah listing yang ini bantuan aja buat teman-teman tahu listing gue sebenarnya hari ini tuh ada berapa sih. Yang gue pegang nih barang gue sebenarnya total ada berapa. Ini baru 5. Kalau udah bisa punya 30, punya 50, makin pusing lagi, makin banyak lagi gitu kan. Tapi itu good problem. Makanya nanti di belakang ada datanya lagi. Tapi ini buat teman-teman tahu aja angkanya. Yang angka listing atau barang yang teman-teman pegang itu sekarang ada berapa, yang hot berapa. Nah, jumlah hot prospect ini saran saya ini sebenarnya terserah, ini sih guidance saja buat teman-teman tahu, nggak wajib diisi kalau yang ini buat guidance saja, buat panduan aja. Jadi hot prospect ini teman-teman atau jumlah customer service ini sebenarnya hampir sama sih, hot buyer. Jadi teman-teman tahu persis nih, misalnya tadi Ibu Dewi tulis ada 1 orang di sini nih yang udah survei gitu kan, si Ibu Dewi itu misalkan, ya lu sampai hari Rabu ini bisa anggap aja, biarpun si Ibu Dewi itu masih nempel, ibaratnya masih belum ada keputusan beli yang mana, tetap tulis aja. Buat bayangan lu ada 1 orang nih, 1 orang ini siapa? Bu Dewi contoh misalnya. Kalau lu udah punya 5 orang yang bayar ya lu tulis di sini 5 orang. Sampai ada keputusan misalnya si Bu Dewinya misalkan bilang closing, misalnya closing gitu ya. Artinya si hot buyer ini berubah nih. Dari 1 jadi 0 karena udah jadi closing. Nah closingnya nanti beda lagi ininya, nangkap nggak? Tapi kalau misalnya ternyata dari hot dan tiba-tiba dia ternyata udah belinya sama agent lain, ya itu juga berarti hilang tuh, dari hot buyer jadi dari 1 jadi 0. Nangkap nggak sampai sini? Ingat ini cuma buat guidance teman-teman buat tahu hari ini, oh ya gue hari ini inget loh, hari ini ada 3 hot buyer nih gue, Bu Dewi, Pak A, Pak B, misalnya ada 3 orang. 3 orang ini harus gue salah satunya gue prioritasin gitu loh. Tapi gue hari ini ada juga orang kontak baru nih, si Pak ini sama Pak ini, misalkan gitu loh. Jadi ini sebenarnya sekali lagi buat bener-bener panduan teman-teman tahu apa sih yang udah mau lagi deket nih, siapa yang mau closing nih, customer baru nih siapa aja gitu loh. Jadi ini sebenarnya buat ngisi ini nggak bakal aktual lama kok, asal teman-teman isi setiap hari. Oke? Clear sampai sini? Ada yang mau tanya? Yang bawah beda bulan doang, jadi nanti ada Oktober, November, Desember, dan seterusnya. Jadi September isi aja sampai ke samping terus. Kita udah siapin tabelnya. Nah ini akan nanti dilaporin. Oke, nanti makanya si leader dan admin akan ngecek, nge-review kalian minimal setiap seminggu sekali. Berapa nih jumlahnya. Tapi teman-teman isinya sangat-sangat disarankan setiap hari. Kalau nggak setiap hari pasti lupa. Kemarin berapa? Hari ini aja suka lupa, malam ini hari ini berapa orang nih yang kontak gue ya? Ada siapa aja ya? Yang bayar hot siapa aja ya? Gitu. Jadi pastiin, tentuin jamnya masing-masing teman-teman. Ya misalnya jam 5 sore, jam 9, terserah. Sebisa mungkin tentuin waktunya yang teman-teman harus isi supaya teman-teman nggak lewat. Oke. Kalau sewa termasuk hitungan nggak? Masuk. Nggak apa-apa. Hitung aja.
Mau dia nyari sewa, mau nyari jual, kalau dia prospek, masukin aja, nggak ada masalah. Di sini kita nggak bedain sewa atau jual. Yang penting teman-teman tahu prospeknya apa, gitu. Oke? Clear? Ada lagi? Oke, lanjut ya. Oke, untuk ini cukup. Nah, kita masuk kolom berikutnya di KPI. Nah, KPI ini cuma ini buat bocoran teman-teman. Kalau teman-teman mau melihat contekan angkanya berapa sih yang mesti gue capai, KPI-nya berapa sih. Nah, ini contekan aja sesuai dengan slide yang saya udah bikin. Oke, ini cuma buat bocoran aja. Nah, berikutnya lagi list activity. Nah, list activity ini sebetulnya cuma panduan. Kalau teman-teman lagi mentok, lagi bingung mau ngapain, teman-teman boleh lihat ini apa aja yang teman-teman bisa jalanin. Sebetulnya ini pun belum lengkap sih. Nah, makanya nanti kita akan terus perbaikin. Kalau teman-teman ada masukan, boleh di-input juga. Jadi kalau tadi Mel cerita gitu ya, apakah nanya, maksudnya apakah aktivitas gue yang lain selain ini nggak dihargain, nggak dihitung poin? Bukan kita nggak hitung poin. Tadinya saya mau buatnya begini nih. Wah, setiap ini ada poinnya masing-masing. Contoh, ikut PK ada skornya, misalkan berapa? 10 misalkan. Ikut pameran berapa skornya? Pasang iklan berapa? Pasang iklan di Google Ads berapa? Ikut meeting di kantor berapa? Bla 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 bla. Ini kan panjang nih. Sebenarnya banyak aktivitas yang dilakukan. Sebetulnya tadi saya maunya begitu. Detail, artinya semua bisa dihargain, semua aktivitas kita kelihatan semua. Ini sebenarnya jauh lebih baik, betul. Tapi saya yakin buat teman-teman pasti makin pusing. Yang ada makin pusing, makin ngejelimet, makin bingung. Makin bingung, makin nggak dikerjain. Makin nggak dikerjain ya udah makin nggak ada gunanya gitu loh. Kenapa? Makanya sekarang kita mulai dari yang termudah dulu, simple. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Pokoknya gambarannya ini aja deh. Lo fokus di prospek, datengin prospek, database, listing, sama visit. Nah, dari mana hasil ini? Ya dari sini. Dari mana ya? Lo pasang iklan. Nah, makanya saya udah buat juga tabelnya kayak begini. Kalau kalian yang memang mau niat detail, mau isi boleh. Sangat-sangat boleh dan sangat-sangat bagus. Contoh, misalnya Mel mau tulis di sini, tambahin lagi aja Mel satu kolom misalnya di nomor 14. Misalkan apa ya? Tambahin misalnya urus KPR kayak atau apa ya, lu tambahin sendiri aja nggak apa-apa. Jadi lu ke-track sendiri, ke-track semua tahu bahwa hari itu, oh gue ngurusin bantu KPR si ibu ini. Gue habis itu ngurusin ke pengelola misalkan atau apa. Lu boleh tulis di sini sendiri, ini untuk catatan lu sendiri kok, supaya lu tahu activity lu apa aja. Jadi semuanya keukur. Ingat, segala sesuatu yang bisa diukur bisa ditingkatin. Tapi kalau kita nggak pernah ukur, ya nggak bakal bisa kita tingkatin. Oke, ini buat teman-teman. Ini sebenarnya tadinya udah saya tulis korporasi, tapi akhirnya saya hapus. Teman-teman isi sesuai sendiri. Jadi ini nggak perlu diisi. Ingat ya, nggak perlu wajib diisi. Kalau buat kita sementara ini. Tapi kalau teman-teman mau isi, sangat-sangat boleh dan bagus banget. Buat gambaran aja. Oh, hari ini Senin gue ngelakuin pasang iklan di properti nih, di Kota Properti gue pasang ada 3 iklan misalkan. Wah, hari ini broadcast di sosmed. Teman-teman boleh checklist juga sih. Hari ini gue kok belum broadcast ya, gue udah hot listing tapi gue belum broadcast. Boleh broadcast gue sekali misalkan. Gue hari ini survei set visit baru, ada project baru nih, kemarin Citra Switch, Citra Like misalkan gue survei misalkan. Gue minimal gue mau sales call deh, kalau Jaswin kan suka sales call tuh, boleh minimal sales call 10 orang. Kayak gitu-gitulah. Jadi teman-teman mau SMS 11, boleh minta tolong si As atau ke kantor, mau gue punya database email nih, gue mau blast dong tentang Freya atau tentang Cendana atau apa, boleh. Jadi ini intinya ini buat teman-teman tahu kalau ukur teman-teman udah ngerjain apa aja. Tapi ini nggak wajib kalau di kita. Karena kalau makin saya wajibin, makin pusing ya, ada kalian nggak bakal jalanin. Jadi ini kalau teman-teman mau jalanin sangat-sangat boleh. Oke, ini secondary saya udah pisahin, yang atas primary, yang bawah secondary. Kalau ada yang mau ditambahin silakan. Oke. Kalau secondary itu pasang banner, ketemu owner listing, sebar flyer, survei listing fotonya, follow up list cari listing, keliling daerah cari listing, bla bla bla. Oke, ini banyak. Sampai sini ada yang mau nanya? Clear ya? Nah, berikutnya lagi, ini data listing. Nah, kalau tadi kan semua cuma angka-angkanya doang. Nah, ini data listing buat teman-teman tahu. Jadi makanya ini database kalian. Makanya tadi saya bilang database itu harta karunnya kita, harta karunnya lu. Kalau lu nggak punya harta karun, ya nggak punya database, itu sama aja lu kerja bertahun-tahun nanti akan sia-sia deh, percaya sama gua. Karena kalau kita sebagai marketing, sebagai sales, coba tanya orang bang deh, yang
paling dihargai itu adalah database kita, portofolio kita. Kita udah pernah ada customer apa aja gitu loh. Karena biasanya orang itu dan nanti akan berguna buat teman-teman tuh nanti, oh iya ya, setelah ngeliat listing gua ada banyak nih, di sini cuma ada 26. Teman-teman tulis terus, ada 100, 200. Itu sebenarnya kan kayak bener-bener database-nya kita, database-nya lu gitu loh. Jadi lu tahu persis, oh gue punya listing di sini, oh yang ini udah kejual, yang ini belum, yang ini masih ini nih. Jadi lu bisa datanya udah serapih mungkin. Nah ini yang ngisi kalian, oke? Jadi setelah setiap dapat listing, sempetin isi ini supaya kalian punya pegangan datanya juga. Karena kalau cuma listing, sekali lagi listing cuma di kepala doang, atau cuma di HP doang, yang ada nanti nggak inget deh. Tapi kalau misalnya coba-coba enak ya, kalau teman-teman rapih, punya listingnya banyak, ada 30 contoh misalkan ya. Terus tiba-tiba ada customer yang dari agent lain nanya, Mel gue atau misalkan Emerson, gue lagi nyari rumah di daerah sini, lu ada nggak ya Greenlight? Gue cari lebar segini, budget gue segini. Nah lu tinggal cari aja, oh ada nggak ya listing gue ya mas? Oh ada nih si kok ini nih. Nah lu tinggal catat, tinggal kasih. Kalau lu nggak ada catatan ini, bayangin, berarti selama ini kalau kalian, mungkin sebagian dari kalian ada nggak yang udah punya catatan sendiri? Kalau udah punya catatan kayak gini, bagus, itu hebat. Tapi kalau sampai sekarang teman-teman nggak punya catatan kayak gini sama sekali, berarti wah, itu antara sakti atau udah terlalu berantakan. Karena bayangin, berarti semuanya ini ada di kepala kalian. Pertanyaannya di kepala kita bakal ingat semua nggak? Nggak mungkin bakal ingat semua. Listing gue ada listing apa ya kemarin ya? Listing gue ada di Kota Gading, ada listing di Greenlight. Cuma inget-inget doang, baru cari lagi datanya di WA. Itu kan udah bener berantakan banget, bener barbar banget. Jadi kalau yang belum punya kayak begini, bertobat, pakai ini segera mungkin supaya teman-teman tahu. Apalagi yang baru, bersyukurlah kalau yang baru, makanya mulai dari nol, mumpung belum pusing, isi ini sedetail mungkin. Makanya diisinya per hari. Makanya kan tadi saya tulis nih, gajah, pernah saya share kemarin. Gimana cara makan sebuah gajah yang gede? Ya makanya dicacah per hari gitu, makannya dikit-dikit. Nah makanya kalau kita makin numpukin kerjaan kita tahan-tahan lama, tunda-tunda terus, itu lama-lama ya udah keburu malas duluan. Oke, jadi kalau tiap hari kerjaan sebenarnya nggak banyak kok kerjaannya. Oke, clear data listing. Data prospek. Nah, ini juga data prospek kita akan lihat dari sini. Valid atau enggaknya kalian tuh dari sini. Jadi sebisa mungkin, ini cuma gampang kok, tanggal berapa. Bisa hari ini tanggal 7 September. Nama customer siapa yang telepon atau yang lu tawarin siapa namanya, nomor HP-nya berapa. Project yang lu tawarin tuh yang dia tanya apa. Revista, Damosi, Greenlight, Savana, Green Bay, bla 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 gitu. Sumbernya dari mana penting. Kalau bisa sebisa mungkin lu cari tahu. Sumbernya dari mana? Digital marketing. Atau sumbernya dari rumah.com, rumah dijual, rumah 123, OLX, dari temen, dari referensi, dari listing. Pokoknya tulis. Kenapa penting? Supaya kita bisa ngukur yang mana yang efektif. Nanti kelihatan nih dari sini sumbernya dari DM, dari bla 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 bla. Kelihatan yang mana yang closing, yang mana yang PHP doang, yang mana yang ini. Jadi semuanya kelihatan sumbernya. Jadi kalau persis. Kalau teman-teman lihat, ternyata yang dari rumah.com bagus-bagus ya datanya. Ibu ini dari rumah.com. Yang kemarin hot, sini yang closing dari rumah.com. Ini rumah.com, berarti lu tahu, rumah.com berarti bagus nih, efektif. Lain kali gue pesan iklan, gue lebih banyak fokusin di rumah.com. Itu gunanya ini. Itu teman-teman harus tahu sumbernya apa. Respon ini di sini di atas kelihatan nih. Suspek itu tadi ini saya tulis mungkin pertama kali kontak. Itu masih kontak. Nah ini di sini yang ditulis di sini masih benar baru-baru nanya. Terus naik ke prospek, udah mulai interest. Kalau saya tadi tulis yang tadi ya, persentase tadi inget ya, yang dari 60 ke 50% jadi 30, setengahnya dari setengahnya jadi hot prospect. Akhirnya closing. Jadi teman-teman tandain posisi si customer ini sampai saat ini masih di mana. Kasih centang aja, kasih V misalkan. Gitu loh, misalkan kasih V. Oh yang ini udah prospect nih. Oh yang ini udah hot prospect. Misalnya yang ini udah closing. Nah tandain aja. Jadi teman-teman tahu. Oke, ini juga salah satu yang paling penting banget, ini database kalian. Karena ketika kalian udah teliti dan udah konsisten di isi ini, percaya deh, kalau satu hari aja 3, 1 bulan udah punya 90 data kayak gini. 1 bulan 90. Kalau lu punya 10 bulan udah 1 tahun di Elite Pro aja, udah punya 900 data kayak gini. Lu punya data nama, nomor HP, tanggal lahir gitu ya. Lu mau WA blast bisa. Kalau bingung WA blastnya gimana, tanya ke Asko. Kita ada sistemnya, ada software bisa. Bisa ada project baru, lu langsung blast aja, wah ini dulu pernah nanya WA Sisa nih, dulu pernah nanya rumah WC budget 1 M nih. Lu langsung blast tuh bisa. Jadi inilah gunanya kalian untuk repeat
order atau misalkan untuk follow up ulang yang kemarin-kemarin yang belum closing atau yang kemarin udah beli. Nah, teman-teman bisa cek lagi tuh semuanya, bisa lihat lagi. Karena kalau kalian nggak punya data ini, ya berarti kalian nggak punya harta. Ibaratnya sebagai sales nggak punya hartanya nih, gitu. Nangkep ya? Jadi ini penting banget. Jadi kalau yang kalian tulis yang tadi activity report itu, setiap misalnya ada 3, langsung isi. Namanya siapa? Pak Gunawan, Ibu Liana, misalkan nama HP-nya berapa, proyeknya, dia nanya apa, sumbernya apa, terakhir apa. Nah ini follow up ini, teman-teman boleh tulis terakhir kalinya berapa. Kalau tadi kan Liana bilang tuh udah sampai survei sampai 6 kali. Ya tulis aja di sini. Ini kan saya di sini cuma tulisnya kan sampai 3 kali. Kalau kalian mau tambahin kolom lagi boleh, boleh banget. Jadi ini sebenarnya follow up terakhir kalinya apa supaya kalian ingat. Misalkan si Ibu Dewi, misalkan terakhir kali dia udah survei ini, cuman lagi pertimbangan harga misalkan. Terus misalkan si Pak A, misalkan terakhir dia nanya west visa tapi udah minta harga plastik tapi belum dibalas, misalkan gitu. Jadi teman-teman tahu posisi terakhirnya tuh apa punya customer. Karena kadang-kadang sebagai sales kita tuh belum sampai follow up habis selesai udah nggak pernah kita follow up lagi ya, jadi gimana dia mau closing. Karena closing itu terjadi ketika follow up minimal di atas 6 sampai 7 ke atas loh. Jangan berharap follow up 1, 2, 3 kali terus langsung closing. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi jarang banget lah. Gitu. Oke, di sini bisa tandain lagi yang udah survei yang mana, yang udah reservasi atau hold unit yang mana, udah booking fee yang mana. Jadi di sini semuanya rapi. Clear? Ada yang mau nanya lagi? Halo? Ya. Nah, ini data buyer visit. Nah, saya sih juga bikin ini terserah teman-teman mau. Sebenarnya dari sini aja sebenarnya udah cukup. Kalau teman-teman mau pakai ini pun boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih kurang, biar sebenarnya kelihatan persis yang mana udah buyer yang udah visit. Artinya kalau udah buyer udah visit kan berarti udah hot banget lah. Nah, teman-teman boleh tulis lagi di sini, tinggal pindahin kok, tinggal copy paste doang. Dari yang udah ada di sini, tinggal teman-teman copy aja. Nah, supaya teman-teman tahu persis, bisa prioritasin, oh ternyata gue 1 bulannya ada 8 orang ya yang udah pernah visit ke gue ya, yang udah pernah survei bareng. Nah, teman-teman fokusin ke orang-orang yang ini, gitu. Oke, ini yang buyer visit ini terserah, teman-teman boleh tulis, boleh enggak, bebas. Tapi yang paling penting yang ini nih, yang data yang prospek, ini wajib. Oke. Oke, nah berikutnya lagi data transaksi. Ini makanya belum ditulis. Data transaksi ini adalah data-data customer yang teman-teman selama ini udah pernah transaksi atau udah pernah closing. Udah pernah, jadi kalau misalnya teman-teman udah 1 tahun, nanti kita akan isi semua nih data-datanya apa aja yang udah pernah jualan teman-teman. Jadi ini mungkin belum semua, makanya saya minta waktu untuk data-data ini nanti pelan-pelan ya. Yang penting teman-teman isi activity report-nya dulu. Tujuannya di sini adalah buat temen-temen tahu, oh iya ya gue selama ini udah punya 20 customer loh yang udah pernah posting sama gue, ini aja. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau follow up lagi, mau say hi, mau keep contact, mau selamatin hari ulang tahunnya, nah makanya di sini saya lengkapin nih. Di sini sedetail mungkin. Di sini ada jual atau sewa, kode closing form, tanggal transaksinya, dokumen KTP. Nah, dokumen KTP dan PWP ini kenapa saya tulis di sini penting? Ini sebetulnya teman-teman tinggal ini aja sih, kalau ada teman-teman fotonya tinggal insert picture aja kalau mau ditulis. Ini sebenarnya mesti digedein nih, supaya bisa di-insert. Nah, ini alamat lengkapnya apa, nama customer, nomor HP, tanggal lahir. Tanggal lahir berguna untuk apa? Kalau dia ulang tahun, teman-teman bisa after sale service. Mau kasih kado kayak, mau teman-teman selamatin ulang tahun kayak, mau WA, mau telepon. Nama properti yang dibeli, cara bayar, nilai transaksi, ini lengkap banget kalau di sini perhitungannya. Ya. Closing fee-nya apa, estimasi komisi cairnya kapan kalau primary. Nah, di sini saya malah detailin lagi ada tanggal anniversary dia kalau teman-teman mau catat. Misalkan mau tanya, kok anniversary-nya kapan kok? Misalkan mau nanya gitu ya. Catat di sini. Yang saya dulu pernah cerita tentang Jogirat, ingat nggak? Salesman terbaik di dunia. Jadi dia banyakkan cuma follow up customer-nya ya by after sales service doang gitu loh. Ketika ulang tahun, setiap bulan dia ngirimin kartu ucapan gitu kan. Terus agama fungsinya untuk apa? Teman-teman bisa kasih selamat atau kasih greeting untuk hari raya mereka. Misalnya kalau muslim ya pas lagi lebaran teman-teman kasih selamat, kalau Kristen ya pas lagi Paskah atau lagi Natal gitu kan. Terus tanggal ulta anak, wah ini teman-teman boleh jabarin lah sekreatif mungkin.
Misalnya utang anaknya kapan? Kira-kira kalau customer anaknya ulang tahun terus kita inget, terus kita selamatin, terus kita kasih kado. Kira-kira senang apa senang banget tuh customer? Kasih kadonya simple lah, mainan-mainan murah misalnya yang 100-200 ribu misalkan gitu ya kalau ada budget. Kira-kira tiba-tiba dikirimin kado buat anaknya seneng, dianya seneng nggak? Pasti seneng. Kira-kira kalau dianya seneng, dia pasti seneng nggak sama kita? Kalau inget properti, dia pasti inget lu nggak? Gitu. Nah makanya ini pentingnya itu after sales service. Oke? Buat bayar aja tuh Pak, berarti owner nggak masuk ya ini sih buat bayar kalau transaksi sih. Cuma kalau owner, boleh sih kalau owner misalkan kamu secondary gitu kan, secondary kan misalkan berarti kan kamu punya owner misalkan, ya boleh masukin di sini kalau misalkan kobroknya misalkan sama orang lain, boleh dong masukin di sini, gitu loh, nggak apa-apa. Form ini udah ada langsung kok, ini semuanya udah ada di sheet kalian masing-masing, jadi nggak perlu minta lagi, jadi ini udah ada di bawah semua formnya ini, jadi teman-teman udah ada, ini udah selengkap mungkin, makanya ini saya bilang, saya sebutnya power book, power sheet, benar-benar teman-teman, jadi link ini teman-teman bisa buka di mana aja kok, di HP bisa, di laptop bisa, kapan aja bisa dibuka, jadi filenya nggak perlu dibawa kemana-mana, nggak perlu kirim ulang, jadi makanya kita pakainya Google Sheet, tinggal akses linknya ini langsung masuk ke sini, dan ingat ini masing-masing jaga masing-masing linknya ya, oke? Nah yang belum ada ya bisa minta ke admin atau BD masing-masing. Ini sih sekali lagi nih after sales service teman-teman boleh tambahin lagi apa lagi di sini belakangnya apa, misalkan teman-teman mau tambahin lagi data apa yang menurut teman-teman pengenin untuk teman-teman bisa bantu teman, boleh tambahin aja. Ini buat kita gambaran aja. Ini untuk after sales service biar kita tahu. Oke? Clear? Terus nextnya ini ada data NUP atau reserve, kalau teman-teman ada yang NUP tapi belum closing gitu kan, boleh juga isi kalau mau. Misalnya kayak kemarin Swandi ada banyak, misalnya atau siapa lagi udah reserve udah banyak kan, catat aja di sini kan belum closing tapi udah reserve. Nah biar kita bisa tahu follow up tanggal launchingnya kapan, NUP-nya kapan dan lain-lain. Oke, clear ya. Yang terakhir ini data Elite Pro. Data Elite Pro ini maksudnya di sini kita akan kasih ada data tentang PIC bank. Nanti kita akan juga mungkin boleh kasih PIC developer. Nanti kita akan masukin. Kalau ada teman-teman input masukan mau butuh data apa lagi yang butuh dimasukin di sini boleh, nanti kita akan masukin. Jadi ini saya pengen PowerSheet ini benar serbaguna. Jadi nggak apa-apa dikit-dikit nanya ke grup atau apa-apa dikit nanya ke leadernya. Bukan nggak boleh nanya, boleh banget. Tapi kalau udah ada ini kan teman-teman bisa langsung cepet. Kadang-kadang kan kalau namanya nanya orang atau nanya leader kan suka responnya bisa lama atau lagi sibuk. Tapi kalau teman-teman tinggal akses ini ya teman-teman bisa cek semua. Oh, gue lagi butuh bank apa nih? DBS. Oke, gue lagi tinggal ini. Gue lagi butuh bank Danamon, wah gue langsung kontak dia aja nih, gitu. Oke? Kalau ada yang udah nggak valid, kasih tahu aja ke admin. Ini nih orangnya udah pindah nih atau apa, boleh. Tapi intinya ini buat bantu teman-teman supaya closing lah. Semuanya kita udah buat selengkap mungkin. Itu sih so far dari saya untuk yang monitoring activity. Sampai sini ada yang mau nanya soal ini atau mungkin ada komentar yang teman-teman so far kayaknya nggak bisa nih, susah nih dilakuin atau gimana, mungkin ada komentar nggak? Boleh dong, kasih masukan dong. Halo? Atau leadernya ada yang mau nambahin nggak? Alvin, Erikson, Billy, soal ini ada yang mau nambahin mungkin? Halo? Ada nggak? Kalau nggak ada yang nanya berarti udah jelas ya. Ini udah jelas apa pada tidur nih, pusing melihat angka-angkanya nih. Cukup? Ya, jadi yang paling teman-teman harus perhatiin yang ini. Yang dicek yang ini. Jadi isi yang bagian biru, habis isi ini langsung ke data prospek. Nah ini minimal 2 ini yang paling penting teman-teman yang harus teman-teman isi. Ini yang bakal jadi harta karun kalian buat nanti buat repeat order, buat cross selling, misalkan isi ini investor nih, kemarin dia beli gue misalkan apartemen A, nah sekarang gue mau tawarin lagi apartemen B, karena dia investor gitu kan, boleh banget gitu. Jadi ini intinya untuk memperbesar ya kita untuk lebih banyak lagi, kita main data lah, jangan cuma pakai inget-inget doang. Oke, Pak Cili ada mau ini tambahin? Oh ya, mungkin ini teman-teman jadi kebiasaan baru ya. Jadi ya benar ya. Jadi yang terjadi di lapangan itu saya sering banget tuh ketemu marketing tuh itu udah sampai di
sampai mana ya, dia kadang-kadang lupa gitu. Jadi ini sih benar-benar monitoring ini sangat bantu ya. Jadi teman-teman biasakan dulu nih isinya ya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada kendala bisa sharing ke saya, admin atau ke PDM-nya masing-masing. Nah ini ada yang tanya nih, Pak Antoni, apa tuh tadi? Mau tanya Pak, apakah nanti ada juga link drive buat project data-data gitu? Oke, boleh. Jadi gini, sebetulnya kalau untuk link project ya kan selama ini kan ini udah bukan hal baru lagi sih gini. Selama ini kan kita mungkin maka kalau lihat grup kita berat banget tuh pasti kirim-kirim project terus tuh PDF-nya, price dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya teman-teman ada yang udah ini belum download apps Elite Pro. Kita ada mobile apps loh di Android, tapi yang masuk khusus Android sih ya. Jadi teman-teman bisa bisa download di situ. Kita udah update. Atau nanti kalau Google Drive udah ada belum Asia? Link Google Drive. Oh, di website ya. Sorry mana? Sorry. Udah ada tapi belum diupdate ya. Udah ada tapi belum diupdate ya, Asia. Nah, itu bakal jadi tugas admin bentar ya. Nah, jadi kita udah ada website juga. Bentar. Kita udah ada website juga. Jadi nanti teman-teman bisa cek elitepro.co.id. Jadi kita sebenarnya ada mobile app sama ada website. Nah, di elitepro.co.id itu teman-teman boleh bisa nge-download semua PDF project-nya. Mungkin sekarang belum update. Nanti saya akan minta tim admin semua untuk benar-benar updatein. Karena gini, yang paling sensitif itu adalah sebenarnya price list dan stock update. Jadi karena ini kan masih akan berubah terus. Price list itu bisa berubah setiap developer, setiap bulan bisa kadang-kadang naik harganya. Stock update juga pasti kita mungkin nggak share kalau stock update ya. Jadi teman-teman harus aware juga karena jangan sampai download terus langsung forward customer aja tiba-tiba harganya udah berubah. Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi tapi intinya di website kita akan sebisa mungkin seupdate mungkin kok di website dan mobile apps. Jadi teman-teman bisa langsung ambil di situ semua. Boleh. Nanti tinggal akses ke elitepro.co.id. Nanti linknya saya kasih. Udah ada di situ semua. Oke, itu pertanyaan bagus sih. Jadi memang kadang-kadang kan kalau ada project baru minta gitu kan, minta adminnya, yaitu kalau bukan kita keberatan diminta nggak masalah, cuman ya pasti ada yang lama, responnya lama dan lain-lain. Kalau teman-teman bisa nge-link sendiri, download sendiri kan pasti jauh lebih enak. Gitu sih. Oke, jadi nanti bisa di mobile app sama di website kita. Oke. Kalau ada project apa yang belum ada masuk ke situ, boleh request nanti ke grup atau ke admin. Bilang grup misalnya di website belum ada nih PDF ini, boleh nggak dimasukin? Boleh. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau nanya teman-teman? Oke, ini saya mau info sebentar itu. Jadi ntar tanggal 9 ada PK Zoom ya. PK Zoom khusus Elite Pro itu. Jadi Citra Living ya. Itu. Jadi kita start dulu tuh. Jadi mereka mau sharing ke Elite Pro, khusus Elite Pro. Jadi tanggal 9 jam 11 ya, teman-teman ya. Saya harap sih teman-teman bisa join itu. Jadi nanti akan di-sharing product knowledge-nya, komisi, terus cara main UP-nya gimana. Ya. Koco mau nanya dong, ini Citra Living ini yang kemarin Koco pergi kan ya? Iya, betul. Yang kita orang pergi itu di Citra 7 gitu. Ya. Oh, itu udah jadi apa? Udah lagi finishing dia. Oh, tinggal finishing. Iya, jadi setahun lagi udah serah terima. Jadi dia di sana ada 2 tower, yang satu udah serah terima, yang satu lagi yang dipasarin, namanya Lotus. Apartemennya namanya Lotus dia, itu. Oke. Jadi saya harap sih teman-teman pada ini ya, pada join nanti ya tanggal 9 jam 11 gitu ya, Ciputra punya. Oke. Terus sama tadi ada Alvin ada sharing ya Navapak ya, itu ya backstage ya tanggal 10 ya. Teman-teman boleh tuh kalau mau itu ntar daftar aja ke sana gitu. Ada linknya ya. Oke. Oke, cukup lah, Ton. Gua. Oke. Terakhir saya mau review sedikit. Ya, jadi mengenai activity monitoring sheet sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Ini sekali lagi pasti ini hal baru lah, ini habit baru semuanya. Jadi saya harap dan mungkin saya yakin juga mungkin ada beberapa teman mungkin menganggap remeh atau mungkin nggak mau. Tapi intinya gini, setiap tanggal 5 kita akan bikin
Jadi contoh bulan September, maksimal tanggal 5 kita akan cek. Jadi kalau tanggal 5 ternyata teman-teman nggak isi ya, kita berarti anggap activity-nya itu 0. Maksudnya bukan 0, sesuai dengan yang teman-teman isi. Oke, jadi kalau teman-teman nggak isi sama sekali, berarti kita anggap itu 0. Berarti activity teman-teman adalah U. Tapi kalau teman-teman isi ya kita akan nilai berdasarkan, kita akan cek berapa jumlahnya dan kita lihat data prospeknya tuh benar nggak, udah sesuai nggak. Sekali lagi saya ngomong apa adanya. Teman-teman bisa nggak bohongin kita? Bisa. Teman-teman bisa nggak isi asal-asalan? Bisa. Tapi sekali lagi itu hanya bohongin diri teman-teman sendiri. Jadi percuma kok. Ini gunanya sebenarnya untuk membantu teman-teman untuk bisa achieve gitu loh. Jadi kita buat sistem ini ya sebisa mungkin untuk kita bisa sama-sama achieve goals yang kita udah buat gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau cuma asal-asal isi doang ya teman-teman ya sama aja ngebohong diri sendiri, buat apalah, buang-buang waktu doang gitu loh. Jadi saya harap ini bisa teman-teman bisa tetap bareng-bareng praktekin sama-sama. Kalau memang ada problem, ada masalah, ada kendala, boleh di-sharing ke kita, ditanya ke kita sama-sama gitu kan. Tapi coba deh kita mulai dari hal kecil ini dulu. Saya yakin mungkin bisa akan berdampak untuk hal yang besar. Karena di sini saya mau tulis nih, orang sukses itu selalu ninggalin jejak. Gitu. Nah, pertanyaannya kita ninggalin jejak nggak? Dan kita kita nanti bisa belajar nih dari siapa yang kira-kira udah achieve hebat nih dari datanya. Kita sebenarnya bisa belajar nanti. Makanya nanti saya mau lihat polanya gitu loh. Jadi kelihatan kok nanti siapa aja nih yang kelihatannya, pasti data nggak akan bohong kok. Yang namanya yang banyak closing pasti nanti ada kelihatan polanya yang mana. Kalau mungkin 1-2 kali closing itu mungkin bisa kebetulan. Tapi kalau dia berturut-turut dan terus-terusan closing itu nggak mungkin kebetulan. Pasti dia pasti udah ada polanya. Dan dia ninggalin jejak. Jadi kita pengen belajar dari hal itu. Makanya kita buatin sistem yang kayak begini. Oke? Dan terakhir itu database, yaitu ingat harta karun. Jadi kalau teman-teman nggak menganggap ini penting, ya apalagi yang penting gitu loh. Karena ini memang cikal bakalnya teman-teman closing itu jadi duit, ya database ini. Oke? Nah ini terakhir juga sama, ya ini ada tantangan di depan ya. Tinggal masalahnya kalian orang yang mana nih? Mau yang rasanya bilang, ya bisa sih tapi kayaknya sulit deh. Kayaknya udah malas lah, ribet lah, bla bla bla. Atau ya orang kedua, iya sih kayaknya lumayan sulit, tapi saya bilang, tapi saya yakin masih bisa. Oke? Tinggal kamu pilih yang mana. Gitu. Pasti nanti akan ada yang jalanin, ada yang nggak jalanin, tergantung pilihan kalian masing-masing. Oke? Nah ini saya ingetin lagi yang di Reward Act Club. Jadi selain tadi soal KPI, kita dari Reward Act Club khusus. Ini kita akan, sementara kita akan sampai akhir tahun ini dulu, sampai 2020. Jadi ini ada reward tambahan untuk bantu teman-teman lebih achieve lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa achieve di NCI-nya itu A+, dan 3 bulan berturut-turut, teman dapat ini. Jadi bulan pertama dapat 500.000, bulan kedua dapat 1 juta, bulan ketiga dapat 1,5 juta. Dan ini harus konsekutif atau harus konsisten. Jadi kalau misalkan bulan pertama achieve, bulan kedua nggak achieve, berarti yang 1 jutanya nggak dapat tuh, ulang lagi dari awal. Oke? Jadi harus berturut-turut terus. Nah ini vouchernya ini atau bonusnya ini akan kita pakai lagi untuk support teman-teman untuk digital marketing. Gitu sih. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Oke. Ya. Ajakan saya ingat, ini kita harus melek data sama angka gitu loh. Sesuatu yang kita bisa ukur, kita bisa tingkatin. Tapi kalau kita nggak pernah ukur, ya kita nggak akan bisa tahu tingkatin gimana. Makanya know your number, know your position. Lu harus tahu posisi lu di mana sekarang, number lu berapa, angkanya berapa. Lu harus tahu target lu apa, ke depannya lu mesti kurang berapa. Nah, saya harap lewat ini teman-teman bisa tahu posisi kalian masing-masing di mana. Yang selama ini masih buram, masih abu-abu, yang masih bingung gitu ya, sistemnya gimana. Jadi saya harap ini semuanya udah jelas karena sesuai target udah ada, sesuai standarnya semua udah ada. Sistem monitoringnya semua udah ada, dan mudah-mudahan semua bisa membantu teman-teman. Jadi, dan yang terakhir ini know your customer, jadi teman-teman juga harus tahu sih. Oke? Ya, ya itu aja sih teman-teman. Jadi saya harap sih bisa praktekin sama-sama mengenai sistem yang baru ini, kita sama-sama belajar, dan kalau ada masukan sangat-sangat welcome lah. Kita nanti juga ini pasti akan perbaiki terus sih, maksudnya kita akan lihat gitu loh. Maksudnya saya bahkan juga mau coba, ada beberapa ide mungkin nanti akan saya terapkan. Contoh nih, misalkan ya, ini baru wacana ya, mungkin kasih bocoran. Mungkin saya pengen juga buat kayak begini, misalkan tentang aktivitas, gitu, tentang aktiviti yang kita akan lakukan gitu. Nanti kan ada poin-poinnya. Nah, nanti mungkin kita akan buat reward. Mungkin kalau yang poinnya paling tinggi misalnya setiap minggu gitu ya,
nanti kita dari kantor misalkan kita akan ada budget gitu ya untuk misalkan untuk digital marketing misalkan. Jadi untuk yang aktivitas yang paling tinggi mungkin kita akan bisa lempar juga mungkin gitu loh. Nanti saya akan coba dulu ke direksi yang lain gitu ya. Kalau memang nanti ada budget dan lain-lain gitu. Jadi buat teman-teman yang memang aktivitasnya dikencengin gitu ya, intinya kita mau reward apresiasi teman-teman yang rajin lah. Jadi buat teman-teman yang rajin nanti kita akan bakal support lebih. Kita akan bakal kasih lagi untuk teman-teman bisa closing. Itu sih. Jadi kalau ada masukan apapun, nah soal yang Kaizen yang tadi yang Jepang gini. Di Jepang itu ya, jadi ternyata di perusahaan-perusahaan Jepang itu banyak prinsipnya kayak gini. Jadi setiap karyawan mau dari level top manajemen sampai level paling bawah sekalipun, bahkan level montir pun, level kalau di Toyota, Honda gitu ya, itu mereka wajib ngasih ide setiap bulan katanya. Minimal sebulan tuh kalau nggak salah 2 kali kalau di Toyota. Jadi mau level lu montir atau teknisi atau apapun, lu harus kasih ide yang kira-kira bisa lebih efisiensi tentang kerjaan yang lebih bagus, ide bagus tentang apapun yang berhubungan dengan perusahaan gitu loh. Jadi kalau nanti ide-idenya yang bagus, yang kira-kira bisa dipraktekin, terus bisa di-applicable, dan bisa berguna, yaitu kita nanti akan di-reward sama perusahaan gitu. Jadi ya kita juga terbuka ya, sekali lagi teman-teman kalau ada input, masukan, semua saran dan kritik, semua kalau teman-teman mau ada masukan, kita sangat-sangat welcome gitu loh. Boleh diinfoin ke kita gitu. Jadi kalau memang kita bisa, itu ide bagus dan itu kita bisa make it happen, kenapa enggak gitu. Jadi kita pasti akan coba jalanin gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Ini udah hari Senin ya, mudah-mudahan minggu ini banyak yang closing. Oke, itu aja dari saya.